Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah menerima dekrit tersebut, seorang tetua dari Nether Crossing Swamp dengan enggan berkata, "Utusan, bukannya kami tidak ingin melakukan kehendak dekrit tersebut, tetapi saat ini, ketua sekte kami sebelumnya telah turun tahta darinya dan yang baru menjadi lolos menjadi biksu. Pekerjaan batin kami berada dalam kekacauan dan para tetua berdebat dengan kacau hanya untuk master sekte baru. Saat ini kami adalah ular tanpa kepala, dan tidak ada yang bisa memimpin. Dalam situasi ini, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk melaksanakan keputusan Dewa Surgawi? Entah alasan mereka nyata atau tidak, atau apakah utusan itu memercayai mereka atau tidak, Rawa menolak untuk mengikuti keputusan tersebut dan mengulur waktu. Utusan tersebut tidak dapat menemukan pemimpin Rawa karena mereka tidak memiliki ketua sekte. Mereka tidak dapat memaksakan masalah ini karena tidak ada orang di sekitar. Tentu saja, hanya Nether Crossing Swamp yang bisa menggunakan alasan ini. Semua orang tahu bahwa keturunan mereka, Jian Xuan, melarikan diri untuk menjadi biksu, bukan menjadi master sekte. Ini bukan rahasia di Misty Field Utara atau seluruh dunia Secret Nether. Di luar keduanya, semua silsilah hantu lainnya meninggalkan makam utama yang tidak menyenangkan dan menuju kota-kota di sekitar perbatasan Nether untuk mengumpulkan manusia. Semua manusia di sekitar wilayah ini tidak tahu bahwa bencana akan segera terjadi. Terlebih lagi, dekrit tersebut dikirim dan dilaksanakan pada hari yang sama, jadi kekuatan besar di awan jauh belum mengetahui apapun. Meskipun sebagian besar komunitas dan manusia dari ras lain biasanya berada di awan jauh, ras-ras tersebut telah mengakar di dunia suci Nether selama jutaan tahun. Bahkan di perbatasan Nether yang penuh dengan hantu, masih ada manusia dan ketakutan dari ras lain. Mereka biasanya berkumpul di kota-kota besar di perbatasan Nether yang berpenduduk ratusan ribu orang. Pada saat ini, manusia dan kerabat dari ras lain di wilayah ini tidak mengetahui bahwa ada tangan jahat yang sedang menjangkau mereka. Di dalam kolam yang berada jauh di dalam jalur kematian, kematian fisik Li Qiye sedang mengalir deras. Li Qiye hanya meraung dan tidak bergerak saat fisik batin penekan neraka naik tinggi. Fondasi Dao berubah menjadi Kunpeng Purba, dan takdir sejatinya menempatkan fisik batin di dalamnya. Dalam sekejap, takdir sejati dan fisik batin yang menekan neraka mengendarai Kunpeng untuk melawan kemiskinan di atas. Gemuruh, di atas langit, pertempuran yang terjadi kemudian menyebabkan dunia runtuh dengan cara yang kejam dan mendominasi. Siapapun akan ketakutan melihat pemandangan ini karena belum pernah ada orang yang mengalami kecelakaan seperti ini. Menggunakan takdir sejati seseorang untuk melawan musuh berarti mendekati kematian karena pihak yang paling takut akan bencana takdir. Komunitas yang berkomplot tidak ingin menggunakan takdir sejati mereka untuk bertarung, apalagi menghadapi kesengsaraan fisik. Pada tingkat makhluk tercerahkan, tubuh yang hancur dapat dibangun kembali, tetapi jika takdir sejati hancur, itu akan menjadi kematian yang nyata. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kasih sayang yang akan melakukan apa yang dilakukan Li Qiye dalam kematiannya. Namun, Li Qiye tidak peduli dan menggunakan momentum yang tak terbendung dengan takdir sejatinya untuk menghancurkan kematian fisik hingga langit runtuh. Gaya yang tak terpecahkan seperti itu akan memenangkan banyak penggemar jika ada yang menonton. Siapapun akan merasa bahwa ia terlalu gila karena jika takdir sejatinya terluka, ia bisa mati dan berubah menjadi abu. Sementara itu, tubuh asli Li Qiye masih bermeditasi di dalam kolam. Cabang-cabang hijau muda terus menyedot esensi untuk memperkuat meridian Li Qiye. Setelah menyerap esensi dalam jumlah yang cukup, seluruh lokasi menjadi penuh dengan roh ilahi. Setelah membuka istana ke-12, meridiannya mengering, ini adalah norma karena membuka 12 istana adalah batasnya. Meridian yang mengering berarti tidak dapat membuka istana lain, karena penggarap berisiko menghancurkan meridian bersama dengan semua istana lainnya. Bahkan terkuat pun tidak dapat menangani akibat yang menghancurkan seperti itu. Namun, pada saat ini, lokasi istana Li Qiye penuh dengan kekuatan dan keilahian seperti alam dewa dengan esensi kehidupan yang tak ada habisnya.
Orang luar tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu karena tidak ada yang bisa memulihkan meridian Nigong yang terbaring, bahkan pengobatan abadi sejati pun tidak. Namun, setelah menyerap begitu banyak sari dari kolam, dia membuktikan bahwa mereka salah. Namun demikian, ini masih jauh dari cukup bagi Li Qiye karena pemulihan meridian saja tidak bermanfaat sama sekali. Pada akhirnya, semua keilahian dan kehidupan tanpa akhir di dalamnya tidak ada artinya. Dalam keadaan saat ini, bahkan jika dia bisa membuka istana ke-13, dia tetap tidak akan mampu menahan cucunya dari surga, jadi restorasi hanyalah langkah pertama. Boom, boom, boom. Nyanyian pujian muncul seolah-olah sebuah Grand Dao sedang terbentuk menjadi sesuatu seperti istana baru. Setiap kali dengung bergelombang, tubuh Li Qiye akan bergetar. Kedua belas istana yang melayang di atas sangat mempengaruhi kesehatan, meredup dan cerah dalam siklus bergantian. Dia memulai pembangunan istana ke-13 setelah menyerap cukup esensi. Tentu saja ini hanyalah permulaan. Esensi yang kaya ini saja masih jauh dari cukup untuk menciptakan istana berikutnya. Setelah garis besarnya terbentuk, Li Qiye masih membutuhkan hal yang paling penting. Tampaknya, istana akan segera runtuh setelah terbentuk. Di langit, pertempuran berlangsung selama beberapa waktu sebelum takdir sejati akhirnya menghancurkan malapetaka surga dan meruntuhkan portal kematian serta membunuh iblis fisik. Setelah portal terkubur, menghilang, fisik batin abadi yang melonjak di depan dada Li Qiye menjadi lebih cerah. Gelombang cincin terpancar seperti bentangan sayap, berdengung. Saat sayap yang terbuat dari cahaya ini terbentang lebar, waktu tiba-tiba bergetar seolah-olah kepakan sayap ini dapat mempengaruhi waktu itu sendiri. Hanya dalam sedetik, waktu mulai melambat. Ada ilusi bahwa segalanya lebih lambat. Bahkan cahaya yang lewat pun lambat seperti siput, tidak ada yang terjadi dari efek ini. Orang-orang akan dapat melihat waktu perjalanan pada saat ini. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada merasakan berjalannya waktu dengan lambat. Fisik abadi yang melonjak, penyelesaian kecil. Pada saat ini, Li Qiye telah menyelesaikan dua immortal fisik kecil. Di luar Raja Naga Hitam, Li Qiye adalah satu-satunya yang berhasil mencapai hal ini. Itu adalah fisik tercepat di dunia ini. Meski penyelesaiannya hanya sedikit, kecepatannya masih pada tingkat yang menakjubkan. Dengan ini, tidak ada Raja Surgawi yang mampu menangkap Li Qiye, bahkan Raja Surgawi tingkat tertinggi, Raja setara surga yang diluncurkan dalam kecepatan, kecuali raja ini juga mengembangkan fisik abadi yang melonjak. Pada saat penyelesaian akhir, kecepatannya akan mencapai batas dunia ini. Ketika mengerahkan potensi maksimalnya, seseorang dapat melompat keluar dari batas waktu dan terbang melintasi keabadian. Li Qiye masih dalam tahap penyelesaian kecil dan masih jauh dari mencapai level itu. Tapi kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh kombinasi dua penyelesaian kecil immortal fisik. Kecepatan ekstrim dan bobot ekstrim, kombinasi ini akan menjadi senjata paling menakutkan di dunia ini. Satu serangan bisa menyebabkan kehancuran langit dan bumi. Kultivator lain akan sangat senang jika bisa mencapai penyelesaian kecil, namun Li Qiye tidak memiliki emosi. Dia masih duduk di kolam, memusatkan seluruh keinginannya untuk membuka istana ke-13. Penyelesaian kecil Soaring Immortal Fisik bukanlah sebuah kebanggaan bagi Li Qiye, namun membuka istana berikutnya memang merupakan hal yang mulia. Ada beberapa kota besar di perbatasan Nether, tempat berkumpulnya ras lain selain hantu. Di luar kota-kota besar ini, terdapat juga kota-kota kecil lainnya di sekitarnya. Pada saat ini, mereka semua menderita musibah dengan menyelinap yang menembus langit hanya untuk dijawab oleh awan hitam yang tidak menyenangkan. Kiamat telah menimpa manusia fana ini dan bahkan para penggarap di kota-kota ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum dibawa pergi. Kota Blackstone adalah salah satu kota terbesar di perbatasan Nether. Itu dibangun di atas pegunungan yang bergulir. Ini adalah tempat berkumpulnya golem batu di perbatasan Nether. Wilayah ini dikuasai oleh para hantu dan dilindungi oleh monster bernama Singgasana Tulang Segudang. Selain hantu, ras lain mengalami kesulitan membuka pemukiman baru. Jadi, kota Blackstone dibangun di alam liar dan membentang ratusan ribu juta. 300.000 manusia dan puluhan ribu pembudidaya dapat ditemukan di dalamnya. Penduduk penghuninya adalah golem batu dengan beberapa manusia dan anggota ras darah di sana-sini. Hari ini, ia juga membahas bencana. Saat fajar menyingsing,
Tiba-tiba terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Gemuruh. Pertahanannya diserang oleh seseorang saat ledakan terus meledak. Banyak paviliun dan bangunan runtuh seolah-olah ada tangan raksasa yang mengangkat seluruh kota. Dalam sekejap, ia bermaksud melengking muncul di mana-mana. Lebih dari 300.000 manusia tiba-tiba tersedot ke langit bersama dengan beberapa petani yang lebih lemah. Ayah! Seorang anak menjerit ketika dia bangun dan secara mengejutkan mendapati dirinya tersedot ke langit. Anak itu dengan cepat meraih ayahnya, seorang lelaki pucat yang secara intelektual meraih anaknya. Bu, kakek! Dalam sekejap, banyak anak yang berteriak ngeri, orang-orang dewasa dan orang-orang tua juga ketakutan. Cepat, pegang pilarnya! Seorang lelaki tua berteriak, hatinya dilanda ketakutan dan terperanjat. Ada juga seorang pria berotot yang memegang erat dudukan tempat tidurnya, tapi itu semua sia-sia, dia masih tersedot ke langit. Dalam sekejap, lebih dari 300.000 manusia tersedot saat kantong harta karun turun untuk memanggil mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Para penggarap terlemah juga tersedot dari tanah dan pucat pasi karena ketakutan, sama seperti manusia. Perlombaan hantu. Mereka berteriak jiwa ketika mereka keluar dari tubuh mereka setelah melihat tembakan besar dari ras hantu yang berdiri di udara. Semua tembakan besar ini memiliki cincin ilahi di sekitar tubuh mereka dan energi darah yang besar, mereka melayang di udara seolah-olah mereka adalah dewa sambil menggunakan kantong harta karun untuk menyedot semua manusia dan pembudidaya. Suku hantu Greenfin, Sekte Bumi Suci, perseteruan apa yang dimiliki kota Blackstone-ku bersamamu? Teriakan nyaring muncul. Raja Blackstone dan beberapa ratus murid terkuat di kota itu terbang ke langit dengan amarah yang meningkat. Hal ini ditanggapi dengan suara gemuruh yang menggelegar dari atas, kami tidak mempunyai kemampuan, namun kami tidak dapat melanggar perintah Tuhan Surgawi. Kalian semua minggu atau kalian akan tersedot juga. Raja Blackstone memandangi para korban lalu dengan marah sambil berteriak, Sekte Bumi Suci, kamu mendorong kami terlalu jauh. Jika kamu ingin mengambil wargaku, mintalah tombak di mengambilnya dulu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Jawab suara menggelegar itu. Sebuah telapak tangan turun dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh kota Blackstone. Mengaktifkan. Raja Blackstone berteriak. Tombaknya mengarah ke langit dengan cara yang sangat kejam. Sombong. Telapak tangan hanya sedikit gemetar melawan tombak ganas ini lalu menyerang balik dari sudut yang sulit dipercaya. Ledakan. Raja Blackstone tidak bisa mengelak dari telapak tangan itu. Dengan patah tulang, dia terlempar sambil menyemburkan darah. Para ahli Blackstone dengan cepat datang untuk melindungi raja mereka yang terluka dan menopangnya, Tuan. Batu hitam lindungi kota. Sang raja memerintahkan sambil mengabaikan luka-lukanya. Tidak berguna, kata ahli langit sambil bersinar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tombak yang tak terurai turun, menembus segala rintangan. Raja Blackstone dan murid-muridnya mengeluarkan seruan perang untuk menghadapi tombak dewa ini, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Jeritan kira-kira terdengar dan, dalam sekejap, banyak ahli Blackstone tewas di bawah tombak ini. Raja Blackstone memelotot marah dan berteriak, mati. Raja yang terluka parah ingin menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh keberadaan di langit. Ding! Pada akhirnya, Raja bukanlah tandingannya. Setelah 3 kali pertukaran, dia dipakukan di jalan oleh tombak dewa. Meski tombak itu menembus tubuhnya, sang raja tetap berdiri tegak dan tidak goyah bahkan saat menghadapi kematian. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Eksistensi kuat di langit menatap raja yang terjepit tanpa emosi dan berteriak, singkirkan semua manusia. Pengawal ilahi sedang menunggu kelompok baru untuk melakukan upacara darah. Para ahli hantu lainnya bersemangat karena kemenangan tersebut dan mengeluarkan lebih banyak kantong untuk mengumpulkan manusia dan mengingat yang tersisa. Ratapan terus-menerus terdengar dari dalam kota. Manusia yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu mengapa bencana menimpa mereka. Mereka mencoba meraih apapun yang ada di perkebunan, seperti pilar atau pohon. Namun, semuanya sia-sia, bagaimana manusia bisa melawan para penggarap yang kuat? Beberapa penggarap di dalam kota dengan cepat melarikan diri setelah melihat situasi yang tidak menguntungkan, tetapi mereka tidak sampai jauh sebelum dihentikan. Para penyerang terdiri dari 2 kekuatan hantu besar dengan banyak murid, kekuatan yang cukup besar. Kelompok heroik lainnya berteriak keras, ingin melepaskan semua keterampilan mereka untuk menyelamatkan rakyatnya, tapi itu tidak ada artinya.
Eksistensi yang kuat turun tangan, menghempaskan seluruh kelompok ini dengan ayunan tangan. Kota Tang Selatan adalah kota besar lainnya di perbatasan Nether, yang telah berdiri selama jutaan tahun. Ada lebih dari 500.000 penduduk yang sebagian besar terdiri dari manusia. Manusia bekerja sama untuk menjadikan Tang Selatan kota yang makmur. Ada lebih dari 40.000 penggarap di kota ini yang tidak kekurangan penguasa surgawi dan raja surgawi. Ledakan. Sebelum banyak warga bisa meninggalkan tempat tidurnya pagi ini, langit seolah-olah runtuh. Saat benar-benar tersesat, tak terhitung banyaknya manusia di kota yang tersedot ke langit. Beberapa orang masih tertidur dan mendapati diri mereka tersedot ke langit. Mereka berseru ngeri, apa-apaan ini? Oh ibu, mereka semua kehilangan akal karena situasi saat ini. Mangkuk harta karun menciptakan lubang hitam mengerikan di atas langit kota, dan menyedot ratusan ribu warga. Ayah, ibu, dalam waktu singkat, anak-anak menangis tak berdaya. Memanggil orang tuanya, Huer, seorang ayah berteriak dan mencoba meraih putranya, namun dia tidak dapat menahan kekuatan dari atas. Orang tua berteriak putus asa. Meski jarak mereka hanya beberapa inci, mereka tetap gagal melindungi putra mereka. Sekelompok orang menutupnya dan keluar dengan marah sambil berteriak, siapa yang berani melakukan ini? Mereka membubung ke langit dan mengambil harta mereka untuk menghancurkan mangkuk harta karun raksasa di langit. Namun, desakan muncul dari seseorang yang berdiri di belakang mangkuk. Dahinya berdenyut-denyut, dan seekor serangga ganas terbang keluar dari dalam. Ah! Jeritan menggema saat serangga ini menembus tubuh para pembudidaya ini, membunuh mereka seketika. Saat mayat-mayat itu jatuh ke tanah, mereka langsung membusuk menjadi nanah, membuat penonton ngeri. Melihat serangga itu membunuh begitu banyak petani yang tersisa dengan rasa merinding. Mereka berteriak kaget setelah melihat hantu berlomba di langit, silsilah Raja Serangga. Silsilah Raja Serangga, jangan berpikir kamu bisa melakukan sesukamu di sini. Raja Surgawi terkuat di lokasi ini berteriak sambil melihat ke arah mangkuk yang menyedo banyak manusia. Dia ingin menghentikan bencana yang tidak dapat dihentikan ini. Di saat yang sama, cahaya berdarah turun dari langit, disertai aura kekalahan yang tak terhentikan. Brengsek, itu menembus kepala Raja Surgawi, menyebabkan darah menyembur saat dia segera menghentikan nafas terakhirnya. Harta karun Kaisar Abadi. Para penggarap di kota itu tersentak setelah melihat Raja Surgawi mereka yang paling terkenal mati dalam cahaya. Belum terlambat untuk menyerah. Seorang tokoh besar dari keturunan yang berdiri di atas mereka berbicara dengan serius, jika tidak, kami akan memberikan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bisul di kepala makhluk besar ini bergerak seolah-olah Raja Serangga Nether bisa terbang kapan saja. Para penonton merasa merinding dan gemetar setelah memikirkan tentang Nether Insect King yang menakutkan. Raja Surgawi lainnya dari generasi sebelumnya dengan sungguh-sungguh bertanya, Tang Selatan tidak melakukan apapun terhadap sekte Anda, jadi mengapa Anda harus melakukan ini pada kami? Kami, silsilah Raja Serangga, tidak memiliki keluhan dengan kota Tang Selatan Anda. Tokoh besar dari silsilah itu menampilkan senyuman sinis dan menjawab, tetapi yang mulia, Dewa Surgawi, telah memberikan perintahnya dan kami tidak dapat melanggarnya. Terlebih lagi, semua manusia pantas mati. Dia berbicara dengan tajam yang memancarkan kemarahan dan aura pembunuh yang menakutkan. Ada alasan mengapa tokoh besar dari silsilah Raja Serangga ini begitu membenci manusia. Pertama, belum lama ini, Li Qiye membunuh anak jahat serangga hantu, keturunan mereka. Kedua, Li Qiye memecahkan Evil Bell, senjata kaisar mereka. Akhirnya, garis keturunan tersebut mengeluarkan banyak upaya untuk memulihkan lonceng jahat, tetapi lonceng itu masih sangat rusak dan kekuatannya berkurang. Kebencian mereka terhadap Li Qiye semakin dalam, jadi sangat memalukan bagi mereka bahwa dia telah mati di jalan kematian. Sekarang, Dewa Surgawi menginginkan manusia dari ras lain untuk menghadiri upacara darah, jadi silsilah Raja Serangga adalah orang pertama yang mengindahkan panggilan mereka. Mereka secara pribadi datang ke kota Tang Selatan untuk menangkap semua manusia untuk membalas dendam. Kapten penjaga ilahi menginginkan darah segarmu untuk pengorbanan. Jika kalian semua menyerah, maka aku akan menghindarkan kalian dari rasa sakit. Orang besar ini menatap para penggarap di kota dan tersenyum gelap. Para tetangga Tang Selatan dengan marah berteriak setelah mendengar ini, bagaimanapun juga, kami akan mati.
Jangan buang kata-kata dengan bajingan ini. Seorang raja surgawi secara pribadi memimpin sekelompok ahli untuk menggali ke langit sekali lagi, bunuh. Mereka ingin melawan tokoh-tokoh besar dari garis keturunan kehancuran dan kehancuran nyawa mereka untuk mendapatkan kemenangan. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Si jagoan besar menjawab dengan senyuman menjijikkan saat serangganya meninggalkan dahi. Pada saat yang sama, karakter hebat lainnya dari silsilah tersebut muncul. Semuanya adalah tua, bahkan ada beberapa tetua tinggi serta leluhur. Mereka semua mengambil tindakan dengan serangga mereka. Serangga ini segera meninggalkan kantong dagingnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Ah! Tiba-tiba, bergelombang terus-menerus saat satu jatuhan. Yang beruntung mati di tempat, namun beberapa yang malang gemetar tak terkendali setelah kebuntuan serangga. Itu adalah nasib yang mengerikan dan menyiksa ketika mereka menyaksikan tubuh mereka membusuk sedikit demi sedikit sebelum meninggal. Beberapa ahli tidak dapat mengatasi rasa sakit seperti ini dan bunuh diri. Jeritan melengking menggema di seluruh kota Tang Selatan. Meskipun kota ini memiliki banyak ahli yang mencakup beberapa raja surgawi, terdapat perpaduan yang terlalu besar antara kota ini dan silsilah raja serangga. Terlebih lagi, garis keturunan tersebut tidak hanya memiliki lebih banyak raja surgawi, bahkan seorang leluhur pun memimpin peristiwa di langit. Kedua belah pihak tidak sebanding. Setiap kekuatan yang memiliki kekuatan untuk melawan akan dibantai oleh garis keturunan sementara kekuatan yang lebih lemah akan tersedot ke dalam mangkuk. Mereka akan menjadi bagian dari pengorbanan. Kota Tang Selatan membawa bau darah yang menyengat setelah perlawanan dipadamkan. Singkirkan semuanya, jangan tinggalkan satu pun. Suara leluhur raja gemuk di langit. Dalam waktu singkat, matahari akhirnya terbit, dan kota Tang Selatan yang telah berdiri kokoh selama jutaan tahun kini kehilangan penduduknya, menciptakan kenyamanan yang mengganggu. Jalanan kota yang dicat merah di bawah sinar matahari benar-benar kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang berserakan di tanah. Ini adalah sisa-sisa orang-orang yang menentang garis keturunan-keturunan. Angin kini membawa bau darah yang menyeramkan. Kota Tang Selatan, dulunya merupakan negeri yang terkenal bagi manusia di perbatasan Nether, kini menjadi kota tanpa kehidupan. Pada hari yang sama, masih pagi-pagi sekali, para iblis surgawi, dan ras darah antara lain di perbatasan Nether menyerbu kota-kota besar mereka. Mereka dengan cepat dikalahkan oleh kekuatan besar dan garis keturunan pemerintahan dari ras hantu. Terlepas dari ras mereka, semua manusia dibawa pergi sementara para penggarap yang melawan semuanya dibunuh. Kepanikan dengan cepat menyebar ke seluruh ras di perbatasan Nether. Manusia di mana-mana dengan cepat melarikan diri setelah mendengar berita tersebut. Namun, perbatasan Nether terlalu besar untuk manusia, dan juga dikuasai oleh hantu. Jika kota-kota mereka jatuh, maka mereka tidak mempunyai tempat perlindungan yang tersisa. Tempat teraman kemungkinan besar adalah awan jauh di bagian selatan, tapi letaknya sangat jauh dari perbatasan Nether, jaraknya jutaan dan jutaan juta. Tanpa portal dari kekuatan besar, tak satu pun dari mereka bisa mencapai awan jauh. Dalam situasi putus asa seperti itu, kekuatan besar dari ras hantu yang tidak berpartisipasi sama sekali tidak akan membantu para penggarap yang melarikan diri dari ras lain, apalagi manusia. Penggarap, setidaknya, bisa lari ke pegunungan yang dalam dan wilayah berbahaya, tapi di mana manusia bisa bersembunyi. Dengan keputusan Dewa Surgawi, kekuatan hantu dengan cepat meninggalkan makam utama yang tidak menyenangkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak. Tembakan besar dari ras hantu memenuhi wilayah dengan manusia dari ras lain saat portal rahasia dibuka satu demi satu. Kekuatan hantu besar menyapu 7 ibu kota dan puluhan kota besar lainnya untuk menangkap 5 hingga 6 juta manusia dari ras lain. Operasi sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya karena beberapa negara besar hancur dalam proses tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hantu dan ras lain tidak akurat dan terkadang mengalami konflik, manusia tidak ikut serta dalam pengaturan ini. Kali ini, negara-negara besar tidak punya pilihan. Ini termasuk beberapa klan kuno penyendiri yang menjunjung tinggi tatanan ini dengan sangat meremehkan, mereka tidak bisa menolak perintah Dewa Surgawi. Tidak sembarang orang mengajukan singgasana tulang segudang dan bisa mengabaikan keputusan tersebut.
Tentu saja, beberapa kekuatan juga dengan sukarela dan semangat melaksanakan keputusan ini, terutama para garis keturunan yang ingin memanfaatkan situasi atau ingin mewujudkan ras lain. Meskipun perlawanan dapat ditemukan di mana-mana, perbatasan Nether masih merupakan dunia hantu sehingga ras lain memiliki kekuatan yang terbatas. Terlebih lagi, para hantu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk perang salib ini. Bahkan keberadaan mengerikan seperti kerajaan kuno segala era mendengarkan keputusan tersebut. Perjuangan para penggarap ras lain sama sekali tidak berguna. Pertempuran berlangsung di seluruh kota-kota ini dan berakhir dengan terbunuhnya para petani dan manusia yang ditangkap. Sangat sedikit yang berhasil lepas dari genggaman para hantu. Jauh di dalam jalur kematian di kolam, Li Qiye masih di dalamnya. Pengiriman terjadi satu demi satu saat cahaya ilahi memenuhi meridian istananya. Saat ini, orang dapat melihat gambaran istana baru. Li Qiye mencoba yang terbaik untuk menggunakan esensi kolam untuk membangun istana ke-13, yang unik sepanjang zaman. Siapapun akan kehilangan akal jika melihat pemandangan ini. Ada 12 istana yang melayang di atas kepalanya sementara yang lain sedang dibangun di dalam meridiannya. Ini adalah hal yang mustahil, tapi saat ini, keajaiban ini terjadi karena Li Qiye, sebuah keajaiban sepanjang zaman. Ledakan, Istana Belas akhirnya muncul di dalam dan ketiga ingin meninggalkan meridian. Jika ia berhasil pergi tanpa hancur, maka Li Qiye akan berhasil. Exit. Namun, tepat ketika istana hendak pergi, langit tiba-tiba disambar sambaran petir yang tak terhitung banyaknya. Setiap baut seukuran pegunungan, bahkan keberadaan yang paling kuat pun akan terbakar oleh kekuatan seperti itu. Namun, Li Qiye bahkan tidak memasukkan mata. Dia mengeluarkan cermin abadi pemurnian Yin Yang. Bas cermin itu memancarkan cahaya abadi yang tak ada habisnya saat gelombang hukum universal melindungi Li Qiye. Ikan Yang dan Yin berenang di sekitar tubuhnya untuk membentuk garis pertahanan yang sangat kuat, melindunginya dari petir yang turun seperti hujan. Bang, bang, bang. Petir menyambar seperti air terjun, namun cermin berhasil menghalangi semuanya. Selama semua ini, tidak ada satupun petir yang berhasil mendekati pria tanpa kepala yang berjalan di sekitar kolam. Seolah-olah pria tanpa kepala itu sangat kuat sampai-sampai jaminan pun takut untuk mendekat. Saat pemadaman petir berlanjut seperti badai yang mengamuk, Li Qiye fokus pada istana ke-13. Dia ingin itu meninggalkan meridiannya. Selama ia bisa pergi, tujuan Li Qiye akan tercapai. Menghukum. Namun, tepat ketika istana terakhir ini ingin terbang, pemandangan lain tiba-tiba muncul di langit bersamaan dengan pemadaman petir. Ini adalah langit yang berbeda, lanskap yang berbeda seperti rumah para makhluk abadi. Tiba-tiba, keinginan pemandangan ini turun, dan cermin Yin Yang tidak dapat menghentikan keinginan ini untuk menyerang istana ke-13. Menghukum. Satu kata ini adalah kemauan kota ini dan benar-benar tidak dapat dihentikan. Tidak ada harta karun yang bisa dihentikan, dan bahkan seseorang dengan tubuh terkuat pun akan berubah menjadi abu. Siapapun pasti takut setengah mati jika melihat pemandangan ini. Kehendak langit turun adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jenius yang paling menentang surga pun tidak akan menghadapi hal seperti itu ketika menjalani kesengsaraan fisik, pengurangan kehidupan, atau bencana nasib. Namun, cakrawala ini kini telah muncul dan menyatakan tujuannya. Mampu mengejutkan langit sampai pada titik di mana ia mengirimkan penutupan seperti ini sebanding dengan kenaikan kaisar abadi. Tidak diragukan lagi, membuka istana ke-13 adalah sesuatu yang dilarang oleh surga. Langit memutuskan untuk menghukum Li Qiye karena dia membuka istana ke-13 dengan cara yang begitu mengerikan. Jadi bagaimana jika kamu adalah surga? Aku berada di atas langit. Li Qiye meraung menghadapi kemarahan yang datang. Ledakan. Dengan ledakan yang menggelegar, ke-12 istana takdir menghilang dari atas kepalanya dan berubah menjadi ciri khasnya sendiri. Dengan pemandangan baru ini, keinginan Li Qiye melambung tinggi di atas 9 langit. Cakrawalanya memancarkan aliran cahaya yang tak ada habisnya setelah perintahnya. Segel, saat murka surga akan turun ke istananya yang ke-13, Li Qiye menggunakan kemauan tertingginya untuk menutup hukuman ini. Saat ini, keinginannya tidak lebih lemah dari keinginan langit. Kehendak tertingginya terjalin dengan momentum cakranya yang tak terbatas seolah-olah dia adalah penguasa langit dan banyak sekali dunia. Ledakan.
Sebuah ledakan dahsyat menggema saat Li Qiye menghentikan murka langit dari atas. Siapapun yang melihat adegan ini akan menjadi gila. Siapa di dunia ini yang berani menentang kehendak langit? Li Qiye, di usia yang begitu muda, tidak hanya menentangnya, dia juga mencoba menyegelnya. Betapa menakutkannya hal ini. Jika surga ingin melawanku, maka aku akan menyegel surga. Pada saat ini, aura dominan Li Qiye memenuhi atmosfer. Dia dengan berani melangkah maju dengan cara yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan surga, yang dapat menghentikan tekadnya. 1. Kali ini catatan nak. Dia awalnya berkata, aku akan menyegel surga. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubahnya. Murka surga tersegel saat cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit seolah-olah atmosfer sedang mengamuk. Pada saat ini, gambaran tak terbatas turun ke dunia saat kehendak surga yang tak terpecahkan tiba. Kutukan abadi. Ini adalah keputusan surga yang paling mengerikan. Gambaran dari berbagai kematian yang muncul, seperti Raja Abadi yang menderita penurunan hidupnya, kematian iblis dari Dewa Sejati, dan bencana mengerikan lainnya dari Dao Surgawi. Semua pemandangan yang menakjubkan ini muncul secara bersamaan. Beberapa di antaranya belum pernah terdengar atau dilihat sebelumnya. Semua ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Pengurangan kehidupan sangat besar sehingga energi darah Raja Abadi pun akan layu, berubah menjadi orang tua yang pernafasan. Kesengsaraan iblis dari Dewa Sejati menciptakan iblis hati yang menakutkan yang dapat menghidupkan segala sesuatu dan bahkan menghancurkan hati Dao yang paling keras sekalipun. Bahkan Dewa Sejati yang terkuat pun tidak akan mampu melawan iblis ini dan akan menderita serangan balik yang mengerikan, yang mengakibatkan kegilaan. Jika ada pertarungan yang berada di sini, bahkan para Raja Surgawi dan Paragon berbudi luhur pun akan ketakutan dan mengompol. Bahkan virtues Paragon pun belum pernah mengalami bencana mengerikan seperti ini. Salah satu kematian di atas akan membutuhkan Paragon berbudi luhur untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka agar dapat bertahan hidup. Namun saat ini, Li Qiye sedang menghadapi kutukan abadi, membuat segala sesuatunya tampak begitu remeh. Di dalam banyak sekali gambar terdapat naga sejati yang bernafas, darah tumpah dari para dewa, Raja Abadi dengan satu kaki dikubur, dan Dewa Sejati yang menjadi gila. Gambar-gambar ini akan tertanam dalam benak penonton dan membangunkan mereka di malam hari selama sisa hidup mereka. Surga yang jahat, bahkan kutukan abadimu tidak dapat menghentikan tekadku. Cakrawala di atas kepala Li Qiye memperkuat keinginannya setelah teriakannya. Dia menjadi penguasa 9 langit dan menggunakan kekuatan cakrawala untuk menghentikan berbagai penahanan. Ledakan, diluncurkan, pertunjukan hebat terjadi satu demi satu. Banyak sekali penutupan yang terjadi seolah-olah Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang kekuatan tertinggi Li Qiye. Dengan ledakan lainnya, Li Qiye terpesona dengan darah muncrat kemana-mana. Gemuruh, berbagai penutupan yang menggelegar menjadi lebih cepat dan lebih keras. Pada saat ini, bahkan kucing Li Qiye tidak dapat mengatasinya, menyebabkan dia terluka. Retakan, pada titik ini, tubuhnya pecah-pecah karena darah mengalir. Cahaya ilahi di dalam meridiannya berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Bukan hanya tubuhnya, garis meridiannya, dan garis besar istananya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Jika meridiannya hancur, maka istana ke-13 akan menyusul. Pada saat itu, Li Qiye hanya akan menjadi abu. Dia tahu bahwa bencana akan segera terjadi jadi dia mengeluarkan jurus rahasianya, sebuah item. Saat itu keluar, cahaya memenuhi langit saat hukum abadi yang tak ada habisnya muncul. Ini adalah sebuah buku, harta karun yang diperoleh Li Qiye dari alam rahasia kuburan. Kitab suci kematian ada di sini. Li Qiye berteriak, terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, saya akan meminjam kolam ini untuk membuka keajaiban, atau saya akan menutup kolam itu. Li Qiye kemudian menekan tulisan suci tersebut saat buku tersebut berisi kekacauan primordial yang tak terbatas seperti terbukanya dunia baru dan tidak jelas. Kitab suci kematian, salah satu dari 9 kitab suci agung surgau, sebanding dengan kitab suci fisik. Benda itu tersembunyi di dalam danau di alam rahasia kuburan. 9 kitab suci selalu menjadi legenda, dan banyak orang yang tidak mempercayai keberadaannya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Li Qiye tidak hanya memiliki kitab suci fisik, namun juga kitab suci kematian?
Dulu ketika dia masih menjadi gagak hitam, dia telah mengerahkan banyak upaya karena dia mengetahui sebuah rahasia, bahwa harta karun yang paling menentukan di dalam kubur mungkin adalah kitab suci kematian. Meski hanya berspekulasi, Li Qiye selalu menelitinya dan akhirnya sukses di generasi ini. Harta karun yang menentukan itu memang kitab suci yang selama ini dia dambakan. Dengan tangannya menempel pada kitab suci, rune kuno yang tak tertandingi muncul lalu perlahan tenggelam ke dalam kolam seolah-olah mereka memiliki kesadarannya sendiri. Ledakan. Sebuah kilatan muncul dalam kekacauan primordial saat terkoyak, menciptakan tontonan yang sangat mengharukan dan megah. Cahaya yang menandakan dimulainya dunia baru ini tiba-tiba jatuh ke istana ke-13. Itu adalah sinar cemerlang bahkan sebelum waktu permulaan, yang pertama dari jenisnya. Ini adalah awal dari segudang dao, sumber era baru. Hanya dengan cahaya ini dunia dapat memiliki dao sendiri, itu adalah dasar dari segudang dao. Ledakan. Cahaya ini membuat istana ke-13 terbang keluar dari meridian Li Qiye dengan ledakan yang memekakan. Telinga. Dalam sekejap, istana telah meninggalkan kepompongnya. Akhirnya berhasil. Istana ke-13, saat ini, melompat ke 9 langit dan mencapai keabadian yang tidak pernah berubah. Ia mengeluarkan segel kuat yang terbang ke langit dan meninggalkan keinginannya sebagai tanda di langit. Gemuruh. Dengan ledakan yang menggema, sebuah tanda telah diukir di langit oleh istana. Segudang tenggelam kemudian surut seperti air pasang. Di dalam makam utama yang tidak menyenangkan di alam bumi di atas pemakaman surgawi, kota leluhur telah membangun 4 altar raksasa tepat di bawah pulau yang hilang, satu di setiap sudut. Masing-masing dari mereka dilindungi oleh para ahli dari kota bersama dengan para penggarap hantu lainnya, termasuk mereka yang berada di tingkat leluhur. Hal ini tidak bisa dipaksakan oleh keputusan Dewa Surgawi, banyak kekuatan besar ingin berkontribusi dan mendapatkan pahala serta pujian dari kota leluhur. Mungkin mereka bisa menerima seni asal-usul tertinggi. Oleh karena itu, mereka bekerja keras dan dengan sukarela melaksanakan SK tersebut. Hanya dalam 1 hari yang singkat, kekuatan besar telah kembali dari perburuan mereka dan mengumpulkan para penggarap dan manusia dari ras lain di seluruh perbatasan Nether. Kapten penjaga ilahi memerintahkan setelah melihat mereka kembali, lemparkan mereka semua ke dalam altar. Setelah kami merasa cukup, kami akan memulai upacara darahnya. Dalam waktu singkat, para tahanan dilempar ke dalam altar yang menyerupai guci raksasa, berjatuhan seperti hujan manusia. Masing-masing altar ini memiliki ruang tersendiri yang dapat menampung puluhan juta orang. Kakek, kamu di mana? Kakek, kakek. Jeritan orang dewasa terdengar dari seberang altar. Ibu, ayah, apakah kamu tidak membutuhkan waner lagi? Anak-anak berteriak memanggil orang tuanya. Zuzi, Zuzi, kamu baik-baik saja. Para orang tua juga berusaha menemukan anak-anak mereka di antara lautan manusia. Mereka tidak berdaya untuk tetap bersama keluarga di tengah bencana ini. Nak, Syah, kamu di mana? Apakah kamu masih hidup? Seorang lelaki tua berambut abu-abu menangis sedih demi anaknya. Lautan manusia mengeluarkan banyak cairan. Ada juga permohonan dan doa putus asa yang bercampur, menciptakan suasana suram dan sedih. Sebelumnya, sebagian besar kekuatan besar dari ras lain telah meninggalkan makam perdana yang tidak menyenangkan, namun beberapa leluhur masih bersembunyi di balik bayang-bayang tepat di luar pemakaman surgawi. Melihat pemandangan seperti itu mengejutkan mereka karena mereka memahami apa yang ingin dilakukan Kapten Penjaga Ilahi setelah menangkap jutaan manusia ini. Kota leluhur itu gila, mereka sebenarnya ingin mengorbankan manusia. Murid dari karakter hebat dari ras lain akan meledak karena kemarahannya setelah melihat adegan ini. Orang lain, dalam kemarahannya, ingin segera keluar tetapi dihentikan oleh leluhur yang berdiri tepat di samping mereka. Nenek moyang dengan serius berkata, apakah kamu akan mati saja? Belum lagi penguasa kota dan kaptennya saja sudah cukup untuk membunuh kita orang tua, ada juga sekelompok kekuatan besar dan nenek moyang mereka dan bahkan master legendaris dari ras hantu. Bahkan jika kamu mencoba, kamu tidak akan dapat mencapai apapun. Meski marah, mereka tidak berdaya dan hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Semua master hantu ada di sini, itu adalah kekuatan yang mampu menyapu segala sesuatu di dunia ini. Bahkan garis keturunan kekuasaan pun akan kesulitan melawan mereka. Membuka, seorang tetangga berteriak saat berada di dalam altar yang mirip labu.
Ada beberapa penangkapan yang ditangkap bersama manusia, di antara mereka ada Raja Surgawi yang terkenal. Sayangnya, mereka tidak sempat menunjukkan kehebatannya karena ada nenek moyang di sini. Juga, mereka harus dengan patuh menerima penawanan mereka. Ledakan. Beberapa ledakan terjadi. Beberapa penggarap menggunakan prestasi hukum terkuat mereka untuk menyerang penjara seremonial ini, tapi itu sia-sia. Altar ini secara pribadi diciptakan oleh Kapten Penjaga Ilahi untuk menjadi penjara yang kuat, petani biasa tidak bisa memecahkannya. Gunakan darahku untuk memimpin kejayaan leluhurku. Semoga hukum dari berbagai zaman memasuki tubuhku. Raja Surgawi yang merangkum hukum terlarang terkuatnya bersama dengan daging dan takdir sejatinya untuk memberdayakan seni ini. Pada titik ini, bagi Raja Surgawi yang terperangkap di dalam altar, mereka harus melakukan sesuatu. Jika bukan untuk diri mereka sendiri, maka itu untuk ras mereka sendiri. Mereka akan mengorbankan diri mereka sendiri untuk membuka lubang di penjara yang kuat ini. Bang! Dimuntahkan darah setelah ledakan keras. Raja Surgawi menggunakan darah mereka untuk menyebarkan hukum terlarang yang besar dan menggunakan momentum yang tak tertandingi untuk menyerang penjara ini. Meski altar tersebut berguncang bolak-balik beberapa kali, namun tidak pecah. Para penggarap di dalam berteriak putus asa setelah melihat kegagalan Raja Surgawi ini. Tidak. Raja Surgawi adalah eksistensi terkuat di dalam altar, dan sekarang, bahkan serangan terkuat mereka pun tidak dapat mengguncang penjara, jadi bagaimana mungkin orang tidak menangis dalam kesedihan? Manusia bahkan merasa lebih putus asa. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka di tempat ini. Suasana sedih melanda keempat altar. Semua orang langsung duduk di tanah dan hanya menunggu kematian mereka. Sudah waktunya, melihat bagaimana semua sekte dan garis keturunan kembali dan keempat altar sekarang memiliki cukup banyak orang, Kapten Penjaga Ilahi dengan serius menyatakan, semua ahli, jagalah altar, termasuk para leluhur. Saya tidak ingin melihat sesuatu yang tidak terduga terjadi selama upacara. Kekuatan besar menjawab perintah Kapten. Dalam sekejap, semua ahli konstruksi menuju altar. Beberapa leluhur tidak mau, tetapi mereka tidak punya pilihan. Suasana menjadi sangat berat. Tepat di luar kuburan, para leluhur yang tersembunyi tidak memiliki keberanian untuk mencoba menyelamatkan masyarakat karena terdapat ratusan ribu ahli hantu di sana, termasuk beberapa leluhur. Bahkan nenek moyang yang paling perkasa pun tidak akan mampu menyelamatkan manusia di dalamnya. Apakah kalian para hantu tidak takut akan hukuman dari surga dengan melakukan ini? Pada saat ini, denusan terdengar. Seseorang berjalan di langit saat cahaya berdenyut di sekujur tubuhnya. Penggemar Xian, para ahli hantu cukup terkejut melihat orang ini mengenakan baju besi di sekujur tubuhnya. Manusia mempunyai reputasi seperti pohon mempunyai bayangan. Xian Fan adalah keturunan kerajaan abadi, seorang jenius yang sebanding dengan Di Zuo. 1. Pepohonan memiliki bayangan yang dapat melindungi manusia dari sinar matahari. Masyarakat juga mempunyai prestise ketenaran reputasi yang dapat diandalkan oleh kelompok yang lebih lemah. Hanya dikatakan bahwa Xian Fan terkenal. Penafsiran lain adalah bahwa orang baik yang menjalani kehidupan berbudi luhur akan memiliki reputasi yang baik, seperti pohon yang tinggi dan kokoh akan menghasilkan bayangan yang tinggi. Ini bukan tempat bagi junior sepertimu untuk ikut campur. Pergi sekarang. Karakter besar dari ras hantu berteriak setelah melihat Xian Fan. Xian Fan tanpa rasa takut pergi ke altar yang dilindungi oleh ratusan ribu ahli dan beberapa lusin leluhur ras hantu. Aliansi yang begitu kuat tidak mempedulikan kekuatan garis keturunan kekuasaan manapun. Terlebih lagi, kerajaan abadi segera meninggalkan kubur setelah mendapatkan harta karun dari alam kayu. Sementara itu, Xian Fan tetap tinggal di alam bumi dan memasuki kuburan untuk berlatih. Di mata para hantu, meskipun Xian Fan tak tertandingi di antara generasi muda, mereka masih belum cukup menimbulkan masalah di hadapan begitu banyak leluhur dan ahli. Xian Fan tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya sehingga dia berteriak, "Mati!" Pedang abadi terbang dengan kecepatan luar biasa menuju altar timur. Tebasan pedang mengakibatkan darah muncrat kemana-mana saat Xian Fan membunuh beberapa ratus hantu. Meski jumlahnya banyak, tidak semua hantu di sini tidak ada duanya. Mayoritas adalah bangsawan kerajaan hingga penguasa surgawi, hanya ada sedikit raja surgawi. Keberadaan tingkat leluhur hanya berjumlah beberapa lusin. Dengan inisiasi yang berhasil,
Xian Fan mendekati altar. Ding! Armor abadi 5 elemen di tubuh Xian Fan berubah menjadi 2 pedang panjang saat Xian Fan bergerak maju, menyapu semua yang ada di jalurnya. Ah! Dimanapun kedua pedang itu bersilangan, kepala akan beterbangan dan darah akan keluar. Pada saat ini, Xian Fan dengan berani maju tanpa takut pada siapapun. Mati! Hantu penjaga berteriak ketika harta yang tak terhitung jumlahnya maju untuk membunuh Xian Fan. Namun, Xian Fan tidak berusaha mengelak. Harta karun apapun yang mendekat akan dihentikan oleh baju besi abadi, yang mengakibatkan ledakan keras. Tak satu pun dari mereka bisa menyakiti Xian Fan. Baju besi itu sangat menantang surga dan hampir mustahil untuk ditembus. Hanya senjata kaisar yang mungkin menjadi ancamannya. Xian Fan menciptakan hujan darah di belakangnya saat kepala terbang kemana-mana dengan muncrat darah. Beberapa raja surgawi tidak bisa duduk diam setelah melihat bagaimana ahli lainnya tidak mampu mengganggu momentum Xian Fan yang tak terhentikan. Hentikan keangkuhanmu. Salah satu dari mereka berteriak dan menyerang dengan harta karun sejati paragon berbudi luhur. Namun, Xian Fan menjawab dengan cara yang paling mendominasi dengan aura melonjak yang melonjak, enyahlah. Xian Fan mengaktifkan hukum kaisar yang kuat saat baju besi abadi berubah menjadi palu raksasa yang menghancurkan seperti hukuman dari surga. Ledakan, Raja Surgawi terpesona, dan harta karun sejati paragon berbudi luhurnya terbang hingga ke cakrawala kalah dari palu raksasa itu. Xian Fan tidak dapat dikalahkan dengan 5 elemen Immortal Armor. Senjata biasa tidak bisa menembus armor, sehingga tidak bisa mengalahkannya. Raja surgawi lainnya terguncang dan berkata, "Junior, kamu terlalu sombong." Sekelompok orang yang melindungi altar sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior. Xian Fan tetap tidak gentar terhadap serangan gabungan beberapa raja surgawi. Dengan teriakan perang yang keras, elemen armor berubah menjadi senjata yang berbeda seperti tombak, pedang surga, palu perang. Meskipun rajanya sangat kuat, mereka tidak dapat menembus baju besi tersebut karena mereka tidak memiliki senjata kaisar. Paling-paling, mereka hanya bisa memperlambat gerak maju Xian Fan. Xian Fan sendirian bertarung melawan beberapa raja sampai langit runtuh, namun perlahan, Xian Fan menjadi marah karena tidak bisa menang, jadi dia mengeluarkan teriakan, "Enyahlah." Bungkil, angguk, angguk. Di tengah aksinya, elemen armor berubah menjadi ujung pedang yang tak terhitung banyaknya seperti kelopak bunga yang bertebaran, menenggelamkan dunia dan lawan. Jeritan tiba-tiba bergelombang. Upaya gabungan dari para raja tidak cukup untuk menghindari gelombang ujung pedang, yang mengakibatkan mereka semua terluka. Seorang leluhur turun tangan dan berteriak, "Cukup." Dia mengangkat tangannya untuk mulai menekan Xian Fan dengan segel telapak tangan. Ledakan. Xian Fan terpaksa mundur beberapa langkah dari ledakan ini. Seorang leluhur memang berbeda, mereka menunjukkan kemiripan antara alam raja dan alam teladan. Serangan pertamanya sudah berhasil mengusir Xian Fan. Xian Fan memiliki elemen armor dan juga mengembangkan hukum kaisar terbaik. Seorang raja langit tanpa senjata seorang kaisar bukanlah tandingannya, namun seorang leluhur adalah cerita yang berbeda. Mereka dapat dengan mudah menekan Xian Fan tanpa senjata seorang kaisar. Dengan satu pukulan, Xian Fan pasti sudah terluka parah. "Junior, karena pertimbangan kerajaan abadi, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini jika kamu pergi sekarang." Sang leluhur tetap percaya diri dengan auranya yang sangat kuat meski tidak menggunakan senjata kaisar. Itu masuk akal, kecuali jika itu adalah seseorang yang sejahat Li Qiye. Para jenius muda lainnya tidak bisa dibandingkan dengan seorang leluhur. Namun, Xian Fan dengan berani menyatakan, "Begitukah? Aku sebenarnya ingin mencoba melawan Virtuous Paragon." Tidak lagi mundur, Xian Fan meraung saat elemen armor memancarkan cahaya terang. Ledakan. Semua lampu di armor itu menyala tinggi. Berbagai gambar indah muncul di sekitar tubuh Xian Fan, termasuk pohon dewa, api surgawi yang membakar langit, lautan luas, dan terbukanya perbendaharaan suci. "Mati!" Xian Fan menjerit lagi saat pohon itu memberikan perlindungannya, api surgawi menyala lebih terang, dan perbendaharaan terbuka sepenuhnya. Segala jenis senjata surgawi turun, botol pemurnian iblis, pagoda segudang, piala 9 naga, cermin pembelah abadi. Semua senjata ilahi ini keluar dari perbendaharaan saat Xian Fan, menggunakan hukum kaisar yang tak terkalahkan, pergi untuk membunuh leluhur. Serangan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi leluhur tenggelam.
Dia tidak berani gegabah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Membuka, dia menjerit juga dan mengeluarkan senjata takdir aslinya untuk menghentikan serangan gencar. Hanya dalam hitungan detik, keduanya saling bertukar pukulan. Meskipun Xian Fan tidak memiliki keunggulan, dia menjadi semakin ganas seiring berjalannya pertarungan. Memiliki elemen armor yang sama dengan memiliki segudang senjata dewa yang terus-menerus melepaskannya untuk menyerang Xian Fan. Ras hantu yang menjaga altar marah melihat Xian Fan muda bertarung secara seimbang melawan leluhur dengan kekuatan besar. Belum lama ini, Li Qiye telah menguasai ras hantu dan membunuh para jenius dan leluhur mereka. Dan sekarang, Raja Surgawi juga tidak bisa menghentikan Xian Fan. Ditambah lagi, orang ini cukup kuat untuk menantang Virtuous Paragon. Betapa menantangnya hal ini. Mati. Saat Xian Fan bertarung melawan leluhur, sebuah tangisan mengganggu pertempuran tersebut. Sebuah bayangan muncul, menyebabkan kehendak surga mengalir dengan aura menyebar saat gelombang lingkaran cahaya datang tertutup. Hukum rahasia kehendak surga. Seseorang terkejut. Nenek moyang mencoba memblokirnya dengan harta karun, tetapi dia terlambat melindungi dirinya dari lingkaran cahaya. Brengsek, muncrat darah saat terbang ke udara. Seorang raja surgawi segera mengenali teknik hebat itu dan berteriak, siklus sungai takdir. Seorang wanita berdiri di antara sorotan, memancarkan kecantikan yang mempesona. Itu adalah Lan Yunzu dari Sungai Seribu Ikan Mas. Membunuh. Dia tidak banyak bicara sebelum menggunakan kecepatan luar biasa untuk mengangkut menuju altar untuk menyelamatkan orang-orang di dalam. Namun, bagaimana hantu penjaga membiarkan keinginannya tercapai? Sekelompok orang suci kuno dan penguasa surgawi langsung mengerumuninya. Pada saat ini, Lan Yunzu berteriak ketika kehendak surga bersinar dan membawa aura kemenangan yang melanda semuanya, menciptakan hujan berdarah. Ini bukan tempat bagi umat manusia untuk melakukan sesukamu. Beberapa raja surgawi yang marah dari garis keturunan kerajaan mengambil tindakan untuk menghentikan Lan Yunzu. Meskipun hukum rahasia kehendak surga sangat kuat, namun hukum itu tidak dapat menghancurkan barikade beberapa raja. Tangkap dia hidup-hidup. Ras hantu berteriak ketika mereka melihatnya dijebak oleh beberapa raja, kami akan mengorbankan dia juga agar manusia mengetahui kekuatan kami. Banyak ahli hantu datang untuk menangkapnya. Lan Yunzu dengan cepat menjawab sambil berkata, kalian semua mendekati kematian. Sekuntum bunga segar tiba-tiba muncul dari belakangnya dengan kelopak yang mekar. Bunga era malam, siang akan berubah menjadi malam saat mekar. Gelap dengan cepat memaku langit. Brengsek. Kelopak bunganya mekar sepenuhnya dan menciptakan pemandangan saat hati para penggarap di sekitarnya meledak, tubuh mereka dengan cepat meledak setelahnya juga. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat takut semua orang karena bahkan para raja surgawi yang di sekitarnya pun hatinya meledak. Mekarnya bunga menyebabkan jantung meledak, siapapun akan terintimidasi oleh pemandangan seperti itu. Para ahli hantu dengan cepat mundur. Membuka. Lan Yunzu mengabaikan para ahli ini dan menyampaikan hukum kehendak surganya, menutup altar dengan lingkaran cahayanya untuk menyelamatkan manusia dari ras lain. Ledakan. Namun, serangannya tidak dapat membelah altar karena dihadang oleh leluhur lain. Nenek moyang ini mengambil langkah-langkah yang mengesankan untuk terjadi dan menetap, Sungai Seribu Ikan Mas. Tempat suci bulan sabit Titanic milikku akan memanjang kalian semua. Kami akan mulai dengan keturunanmu dulu. Aura kekuasaan yang tak terhentikan datang menyerang. Langkah pertama adalah menggunakan harta karun sejati Kaisar Abadi, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin memberikan kesempatan yang sama sekali. Mungkinkah dalam perseteruan yang harus terjadi hingga leluhur keturunan membunuh seorang junior secara instan dengan harta karun yang sebenarnya? Ini semua karena Li Qiye mencuri Declivity Mountain Bell dan menggunakan Diamond Cup untuk menelan 3 leluhur mereka. Ini bukan hanya kehilangan yang sangat besar, tetapi juga penghinaan yang besar. Oleh karena itu, leluhur lain keluar secara pribadi, membawa serta harta karun sejati seorang kaisar. Awalnya mereka ingin mencari Li Qiye, namun sayangnya, dia telah mati di jalur kematian sehingga mereka kini mengalihkan kebencian mereka ke Sungai Seribu Ikan Mas dan Lan Yunzu. Seorang leluhur yang menyerang dengan harta karun sejati cukup menakutkan. Semua alam terkejut sementara para dewa dan iblis bersujud di hadapan kekuatan kehancurannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan pukulan seperti itu.
Setidaknya, itulah pemikiran di benak semua orang mengenai nasib Lan Yunzu karena bahkan paragon berbudi luhur pun tidak akan bisa melarikan diri. Lan Yunzu dengan cepat mengeluarkan harta karun kehidupan kaisar abadi dan berteriak, siklus samsara. Kehendak surga bergerak saat sungai bintang menyala. Dia menggunakan hukum rahasianya untuk memberdayakan harta karun hidup ini. Guyuran, seekor ikan mas besar melompat keluar dari permukaan sungai waktu kembali ke asalnya. Waktu tiba-tiba berbalik, setidaknya bagi Lan Yunzu. Waktunya dibalik kembali ke momen ketika leluhur bulan sabit Titanic muncul. Guyuran, setelah percikan lainnya, waktu Lan Yunzu mulai mengalir lagi. Serangan tak terpecahkan dari harta karun kaisar yang sebenarnya hanya mengeluarkan sedikit suara karena tidak mengenai dirinya dan malah mengenai area spasial di mana waktu terbalik. Semua orang tercengang dan tidak percaya pada seseorang yang mampu menjanjikan waktu mereka sendiri beberapa detik. Jantung leluhur berdebar kencang ketika dia melihat harta kehidupan di tangannya, pembalikan 1000 ikan mas, siklus sungai takdir. Ini adalah pembalikan waktu. Dari legenda, pembalikan 1000 ikan mas adalah harta karun hidup yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qianli. Legenda berbicara tentang mereka yang bisa menggunakan hukum rahasianya bersama dengan harta kehidupan untuk jangka waktu tertentu hingga maksimal 3 menit. Ini berarti Lan Yunzu mempunyai waktu tambahan 3 menit untuk mempertimbangkan ketika berada dalam posisi genting. Selama hukum rahasia dapat menyampaikan harta karun itu, maka waktu akan kembali ke detik manapun dalam 3 menit terakhir. Banyak yang iri karena dia memiliki senjata kaisar ini. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, tapi Lan Yunzu berbeda, dia bisa memperbaiki kesalahan apapun dalam waktu 3 menit. Nak, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa mengaktifkan senjata kaisar itu. Leluhur Titanic Crescent menyatakan dengan serius. Ledakan, roda kehidupan muncul di belakang kepala Lan Yunzu dengan energi darah yang tak terbatas. Itu memancarkan cahaya suci yang membuat energi darah menjadi tidak ada habisnya. Dia dengan arogan menyatakan, Anda dapat yakin, Seinwell saya akan memungkinkan saya untuk menggunakannya setidaknya 3 kali lagi. Saya bertanya-tanya berapa kali lagi Anda dapat menggunakan harta karun sejati Anda di usia tua. Saya khawatir energi darah Anda sudah mulai lemah. Dia adalah orang yang memiliki 2 talenta suci, jadi roda suci miliknya telah menentukan kekayaan energi darahnya yang lebih melimpah dibandingkan orang lain. Jika orang lain hanya bisa menggunakan senjata kaisar 1 kali, maka dia akan mampu melakukannya setidaknya 3 hingga 4 kali. Ini adalah properti ajaib dari Seinwell. Ekspresi nenek moyang sangat berubah. Lan Yunzu benar, dia memang sudah tua. Bahkan di hadapan leluhur dari Tanah Suci, Lan Yunzu masih tidak takut saat dia berteriak, mati. Bunga era malam mekar kembali dengan letupan. Sang leluhur, terkejut, mengingat kembali harta karunnya yang sebenarnya dan menggunakan hukum kerajaan untuk melindungi tubuhnya. Terlepas dari perlindungan ini, mekarnya bunga membawa kekuatan yang luar biasa. Bang, bang, bang. Hukum kekuasaan berguncang sebelum serangan bunga itu, membuat leluhur terkejut. Untungnya, bunganya tidak mekar seluruhnya, kalau tidak bunga itu tidak akan ada duanya. Siapapun yang mendekat akan mati karena kelopak bunga yang mekar. Setelah serangan selesai, mata leluhur menjadi tajam, saatnya berakhir ini. Dia ingin melepaskan serangan harta karun lainnya untuk memberikan pukulan fatal padanya. Meskipun demikian, Lan Yunzu masih dikerahkan ke depan sambil mempertahankan wilayah seruan perang. Dia memiliki tabung perunggu di tangannya. Brengsek, bungkam. 2 sinar temporal ditembakkan dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Karena ketakutan, sang leluhur segera mengangkat senjatanya kembali untuk melindungi tubuhnya. Ledakan, sinar itu menghantam hukum leluhur, menyebabkan leluhur mundur 2 langkah. Pesawat ulang-alik waktu terbalik melepaskan sinar serangan temporal tanpa henti. Siapapun yang mendekat akan menderita akibat serangan kacau ini dan kehilangan seluruh esensi kehidupan mereka seiring bertambahnya usia. Setelah dihantam berkali-kali oleh pesawat ulang-alik, harta karun yang sebenarnya meredup saat leluhur terpaksa mundur terus-menerus. Sementara itu, Lan Yunzu tidak menghentikan serangannya dan terus menembakinya. Begitu pesawat ulang-alik itu menembakkan semua sinar temporalnya, sang leluhur dengan marah berseru, "Aku akan menghabisimu." Dia mencoba menyerang sekali lagi dengan senjatanya, tapi kemudian, tiba saatnya bunga era malam mekar sekali lagi.
Tentu saja, leluhur yang terperanjat harus menggunakan senjatanya untuk tindakan perlindungan. Brengsek, pluf, pluf. Kelopak bunga mulai menyebar, mencegah leluhur melakukan apapun selain melindungi tubuhnya sendiri. Setelah serangan bunga itu berakhir, sang leluhur berpikir bahwa dia bisa menyerang lagi, namun dia bertemu dengan serangan gencar lainnya dari pesawat ulang-alik waktu terbalik. Sinar temporal ditujukan ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Gemuruh, nenek moyang harus mundur lebih jauh, situasi ini membuatnya gila hingga muntah darah. Rotasi bunga dan pesawat ulang-alik tanpa henti yang dilakukan Lan Yunzu membuatnya tidak mampu melakukan serangan balik. Dan bahkan jika dia bisa melancarkan serangan yang tak terkalahkan, Lan Yunzu masih memiliki pembalikan 1000 ikan mas sehingga dia punya waktu 3 menit penuh untuk merevisi strateginya. Dapat dikatakan bahwa Li Qiye memperlakukannya dengan sangat baik dan memberi banyak hal. Baik pesawat ulang-alik waktu terbalik maupun bunga era malam membuatnya nyaris tak terkalahkan. Pada titik ini, leluhurnya hampir gila karena Lan Yunzu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang rotasi menyerang bunga dan pesawat ulang-alik. Lan Yunzu tidak bisa berhenti di tengah jalan karena dia sedang menunggangi punggung harimau, jadi dia terus menyerang dengan 2 harta karunnya. Jika dia menunda sedetik pun, harta leluhur yang sebenarnya akan datang untuk membunuhnya. Saat ini, dia tidak dapat melarikan diri, tetapi dia juga tidak dapat membunuh leluhurnya. Kedua belah pihak tidak punya pilihan selain melanjutkan kebuntuan ini sampai salah satu pihak tidak dapat lagi menyelesaikannya. Orang lain tidak bisa mendekat. Bahkan para ahli dan Raja Surgawi tidak berani menginjakkan kaki di medan perang mereka. Semua orang melihat apa yang terjadi sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri. Siapapun yang memasuki kisaran bunga era malam yang sedang mekar akan langsung meledak. Ratusan ribu hantu iri sekaligus iri dengan metode Lan Yunzu yang menantang surga. Cara seperti itu dengan mudah membuat orang lain menjadi gila karena keserakahan. Kombinasi kedua harta karun itu memang tak terpecahkan. Bang, bang, bang. Di sisi lain, leluhur lainnya dengan palu yang tak terpecahkan terus membanting dengan kekuatan membelah bumi, menyebabkan Xian Fan terdorong mundur meski memiliki perlindungan dari elemen armor. Baju besi itu memang luar biasa dan sama berharganya dengan harta karun sejati Kaisar Abadi. Sayangnya, ia mengutamakan diri dalam bertahan dibandingkan menyerang, meninggalkan kelemahan Xian Fan. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Xian Fan meraung marah. Ledakan. Dalam sekejap, energi darah Xian Fan menjadi liar seperti gelombang pasang. Dengan seni seorang kaisar, harta karun sejati seorang kaisar lain melonjak tinggi seolah-olah seorang kaisar abadi telah turun ke dunia fana. Bayangan besar menjulang di atas 9 langit dan memandang rendah semua dewa dan setan. Pedang fana. Semua orang terkejut saat melihat harta karun sejati Kaisar Abadi ini. Pedang tak terkalahkan ini dimiliki oleh bayangan raksasa di atas. Itu adalah senjata takdir sebenarnya dari Kaisar Abadi Fan Chen, Kaisar kedua Kerajaan Abadi. 1. Fan Chen sama dengan dunia manusia, kehidupan duniawi. Dentang. Tebasan pedang ke arah banyak sekali dunia menyebabkan bintang-bintang berjatuhan dan banyak sekali dao terbelah. Semua hukum dihancurkan di hadapan kekuatan satu pedang ini, membunuh semua dewa dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Nenek moyang dari kekuatan besar ketakutan dan dengan cepat mengambil posisi bertahan sambil mengeluarkan semua harta dan senjatanya yang menakjubkan. Namun, tebasan yang datang memotong semua harta karun ini. Ding! Senjata takdir leluhur yang sebenarnya telah rusak. Meskipun pedang itu tidak mengenai tubuhnya, sisa-sisa serangan itu mengitari tubuhnya, menciptakan sumber darah serta luka pedang. Yang mengerikan, sedikit lebih dekat saja dan tubuhnya akan terbelah. Makan satu lagi, energi darah Xian Fan tidak berkurang hanya setelah satu tebasan pedang, dan dia melepaskan tebasan lain yang sama kejam dan kuatnya dengan tebasan sebelumnya. Mengaktifkan senjata sejati seorang kaisar tidaklah mudah, namun energi darah Xian Fan masih tetap kuat setelah serangan kedua. Ini menunjukkan kekuatan Xian Fan yang menantang surga. Nenek moyang yang terkejut ingin segera mundur dari pertempuran. Armor elemen Xian Fan seperti landak yang tak disentuh, tapi sekarang senjata sejati seorang kaisar juga ikut berperan, jadi itu sama dengan memiliki dua senjata asli. Selain itu, armor elemennya tidak mengeluarkan energi darah apapun sehingga kombinasinya sangat hebat. Ledakan.
Serangan kedua Xian Fan masih terhenti. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan percikan api mengalir kemana-mana seperti gunung berapi yang meletuskan api ke langit. Neraka ini bahkan menghanguskan bintang-bintang. Ini adalah harta karun sejati Kaisar Abadi yang berbeda. Ini adalah senjata yang menakutkan dan tangguh sehingga tabrakannya hampir menghancurkan alam bumi. Hahaha, kerajaan abadi agak terlalu sombong. Apa yang melindungi kami dari ras hantu tidak punya siapa-siapa di sini. Suara dingin dan gelap muncul ketika seorang leluhur tua muncul dari kegelapan dengan bisul yang cukup besar di kepalanya, di dalamnya ada Nether Insect King yang menggeliat. Leluhur Raja Serangga ini, dengan senjata aslinya, menghentikan pedang fana Xian Fan. Nenek moyang seorang kaisar dengan harta karun sejati, tentu saja, memiliki kekuatan di luar imajinasi seseorang. Namun, Xian Fan tetap bangga dan mengeluarkan seruan perang yang nyaring, mati. Gema senandung pedang fana memenuhi langit dengan aura abadi yang ganas. Satu pedang yang menembus semuanya terbang menuju leluhur Raja Serangga. Biarkan aku melihat berapa banyak lagi yang bisa kamu buang. Leluhur Raja Serangga tersenyum tidak menyenangkan. Harta karun sejati di tangannya memancarkan kekuatan pemerintahan yang bahkan lebih kuat dari pedang fana. Mau bagaimana lagi karena budidaya leluhur jauh lebih kuat daripada budidaya Xian Fan. Karena keduanya adalah harta karun sejati, tentu saja Xian Fan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Nenek moyang sebelumnya dari kekuatan besar melihat leluhur Raja Serangga memukul mundur pedang tak terkalahkan milik Xian Fan dan ikut bergabung, Junior, ini waktunya untuk mengakhiri ini. Dia melepaskan hukum prestasi ofensif terkuatnya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Xian Fan. Gemuruh. Sementara itu, dua harta karun-karun menciptakan efek dahsyat yang menghancurkan Grand Dao Surgawi. Di luar nenek moyang, kakek lain bahkan tidak boleh bermimpi untuk mendekat. Xian Fan memang kuat, tetapi pedang fana membutuhkan energi darah dalam jumlah besar tidak seperti bunga era malam atau pesawat ulang-alik waktu terbalik milik Lan Yunzu. Setelah 3 tebasan, energi darah Xian Fan mulai terkuras, terutama setelah menerima upaya gabungan dari dua leluhur. Amitabha, nyanyian Buddha yang tak dipertandingkan muncul. Patung Buddha raksasa tiba dan dengan cepat memasuki medan perang. Ledakan, aura kekuasaan lainnya muncul. Buddha raksasa ini memiliki senjata kaisar dan menangkis serangan leluhur kekuatan besar, yang bekerja sama dengan leluhur Raja Serangga. Mati. Nenek moyang ini tidak punya pilihan selain menggunakan harta lain untuk menghentikan senjata kaisar baru. Ledakan. Nenek moyang memang sangat kuat hingga bisa menggunakan hartanya sendiri untuk menghentikan senjata seorang kaisar. Meski begitu, dia masih terpaksa mundur beberapa langkah. Nenek memprediksi hantu terkejut sekaligus marah saat dia berteriak dengan dingin, Jian Xuan. Biksu Dazi. Jadi Buddha ini ternyata adalah Biksu Dazi. Namun, yang benar-benar membuat para hantu marah adalah meskipun Jian Xuan berasal dari Nether Crossing Swamp dan merupakan hantu, dia sebenarnya bergerak melawan rasnya sendiri. Hal ini menimbulkan kemarahan. Junior, jangan lupakan identitasmu. Kamu adalah hantu namun kamu menyerang hantumu sendiri, ini kelangsungan rasmu sendiri. Nenek-nenek berteriak dengan marah. Mengkhianatiku. Pada saat ini, Biksu Dazi mengutuk, tidak lagi menunjukkan sikap seorang biksu yang tercerahkan, ini tidak ada izin dengan asal-usul saya. Sebagai seorang yang berpengetahuan, kalian semua menggunakan manusia yang tidak berdaya sebagai pengorbanan, ini adalah aib bagi semua kuasa dan bahkan lebih mengarahkan lagi bagi ras hantu. Alam leluhur, penjaga ilahi, hahaha, biksu ini berpikir bahwa mereka hanyalah sekelompok iblis yang melakukan upacara seperti itu. Ledaan. Saat dia memarahi mereka, dia masih menyerang tanpa henti dengan senjata kaisarnya. Dia adalah keturunan dari Nether Crossing Swamp dan Raja Hantu mereka ingin memberinya tahta sejak dini, ini menunjukkan kekuatannya. Sekarang, dia menggunakan senjata kaisarnya dengan ganas, bahkan leluhurnya menjadi sangat waspada. Meskipun nenek moyangnya kuat, dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak memiliki senjata kaisar sendiri. Nenek moyang yang marah itu berteriak dan menggunakan harta terkuatnya untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, 3 pertempuran berbeda terjadi. Lan Yunzu menggunakan bunga era malam dan pesawat ulang-alik waktu terbalik untuk membombardir leluhur bulan sabit Titanic, memaksanya untuk hanya bertahan, yang mengakibatkan kemarahannya yang pembohong. Xian Fan, di sisi lain,
menggunakan pedang fananya untuk melawan leluhur Raja Serangga, namun situasi Xian Fan tidak begitu menguntungkan. Meskipun menggunakan banyak obat untuk menggantikan hilangnya energi darah akibat penggunaan pedang fana yang tak terpecahkan, itu masih belum cukup untuk menutupi tingkat konsumsinya. Harta karun sejati yang kuat membutuhkan terlalu banyak energi darah. Terakhir, Biksu Dazi juga sangat luar biasa dan menggunakan senjata seorang kaisar untuk melawan leluhur yang memiliki kekuatan besar, namun dia masih belum mendapatkan banyak keuntungan. Ledakan. Akhirnya karena kekurangan energi darah, serangan pedang fana menjadi lebih lemah sehingga Xian Fan terpaksa mundur oleh leluhur Raja Serangga. Nenek moyang ini tidak memberikan kesempatan kepada Xian Fan untuk melawan dan membungkus harta aslinya. Junior, kamu sudah tamat. Serangan ini menyebabkan para dewa gemetar, ia bisa dengan mudah membagi Virtuous Paragon menjadi dua bagian. Pedang fana tidak bisa menahan pukulannya, tapi Xian Fan tidak mundur. Xian Fan merengut saat armor elemennya mengeluarkan suara gemuruh dan semakin banyak gambar dan cahaya abadi memenuhi langit, menghancurkan seluruh tubuh Xian Fan. Bang! Tebasannya bahkan menutupi bulan dan matahari di langit. Namun, Xian Fan dengan paksa mendiskusikannya. Elemental armornya terlalu menakutkan. Itu bisa menahan serangan dari harta karun sejati tanpa ada tanda-tanda retak. Xian Fan hanya tersentak karena kekuatan pukulannya. Orang tua, kamu tidak akan bisa. Xian Fan menenangkan energi darah mereka yang kacau dan mencibir. Meskipun pedang fana mengeluarkan banyak energi darah Xian Fan, leluhur Raja Serangga juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Masih diperlukan banyak cadangan untuk melancarkan serangan tak terpecahkan dari senjata kaisar. Mati. Keinginan Xian Fan untuk bertarung menjadi semakin kuat. Bagaimana mungkin seorang jenius yang tak tertandingi seperti Xian Fan bisa takut? Xian Fan berhenti menggunakan pedang fana saat elemen armornya berubah menjadi tombak dewa, menyapu segalanya untuk menyerang leluhur Raja Serangga. Nenek moyang yang marah juga berhenti menggunakan harta aslinya karena menghabiskan terlalu banyak energi dalam darah. Dengan raungan yang panjang, dia menggunakan senjata takdir aslinya untuk menghadapi serangan itu. Bang, 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 bang. Di medan perang lainnya, Biksu Dazi melancarkan 5 serangan dari senjata kaisar seperti badai, menyebabkan yin dan yang berbalik dan menghilang hancur. Namun, seorang leluhur memanglah seorang leluhur. Meskipun dia terpesona saat galaksi darah, dia menggunakan harta lainnya sebagai perisai untuk memblokir pemboman Biksu Dazi. Tingkat budidayanya jauh melebihi milik Biksu Dazi, jadi meskipun biksu tersebut memiliki senjata seorang kaisar, dia tidak dapat membunuh leluhur ini. Nenek moyang berhasil melewati masa tersulit dan berteriak, pengkhianat, giliranmu untuk mati. Segala jenis harta karun yang kuat menuju ke Biksu Dazi dengan cara yang menghancurkan. Biksu Dazi cukup khawatir dan mengandalkan senjata kaisarnya untuk menuangkan hukum universal yang tak ada habisnya untuk melindungi tubuhnya. Sebelumnya, pembomannya menghabiskan terlalu banyak energi darah, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa mengandalkan perlindungannya. Ledakan. Biksu Dazi terpesona oleh serangan balik leluhurnya. Meskipun senjata kaisar melindunginya, dia tetap mengharapkan darah. Rupanya dia sedikit lebih lemah dari Xian Fan yang tak tertandingi. Sulit bagi orang lain untuk bergabung dalam pertempuran ini kecuali mereka adalah Raja Surgawi yang memiliki senjata kaisar atau leluhur. Para petani yang lebih lemah tidak mempunyai tempat dalam konflik seperti itu. Di luar pemakaman surgawi, para leluhur dan orang-orang besar yang bersembunyi di balik bayang-bayang teringat. Pertarungan di depan mata mereka telah membungkam mereka. Mereka melihat bahwa Biksu Dazi terus-menerus didorong mundur oleh leluhur kekuatan besar sementara situasi Xian Fan tidak menjadi lebih baik. Hanya Lan Yunzu, dengan pesawat ulang-alik waktu terbalik dan bunga era malamnya, yang berhasil menekan leluhur bulan sabit Titanic. Akhirnya nenek moyang manusia tidak tahan lagi dan berteriak, bukankah kita sehebat para pemuda ini? Jika generasi muda umat manusia tidak takut mati, lalu mengapa kita sudah tua takut? Biarpun kita mati, biarlah kematian kita bermakna. Dia melangkah maju dan berteriak, bunuh. Dengan ledakan yang bergemuruh, nenek moyang manusia ini memutar menuju altar timur dan melancarkan jurus api yang mampu membakar matahari dan menghanguskan lautan. Ah! Jeritan muncul ketika beberapa ratus ahli hantu dibunuh oleh nenek moyang manusia ini dalam sekejap saat darah mereka mengalir deras seperti hujan.
Seorang leluhur pada akhirnya adalah seorang leluhur dan dapat segera membunuh ribuan orang dengan satu gerakan. Penguasa surgawi dan raja surgawi bukanlah apa-apa di hadapan mereka. Mungkin raja surgawi dengan senjata seorang kaisar bisa menjadi tantangan bagi para leluhur ini. Ada leluhur yang menjaga tempat ini, jadi salah satu dari mereka keluar untuk menghentikan leluhur manusia ini. Manusia, hentikan seranganmu. Sementara itu, di luar kuburan, leluhur golem juga melangkah keluar. Hari ini adalah saat kita menghadapi ras hantu. Jika mereka menggunakan orang-orang kita untuk mengorbankan, maka kita akan membunuh mereka semua. Membunuh. Pada titik ini, leluhur golem juga membuat gerakan maju. Pada saat ini, 3 leluhur muncul dari luar pemakaman surgawi. Beberapa ratus tembakan besar dari ras lain yang bersembunyi di sekeliling menjadi barisan depan. 4 leluhur memimpin kelompok untuk menyerang altar timur. Ada 4 altar di sini dengan banyak hantu yang membelanya. Menghamburkan dan menyerang altar keempat pada saat yang sama adalah hal yang mustahil dan hampir seperti bunuh diri, jadi semua orang memfokuskan kekuatan mereka pada altar timur tempat Lan Yunzu berada. Hentikan mereka. Nenek moyang hantu di altar timur memberikan perintahnya, dan beberapa puluh ribu ahli berlari mendekat. Dalam sekejap, kedua pihak memulai pertempuran berdarah. 5 leluhur ras lain membuka jalan dengan penguasa dan raja tepat di belakang mereka. Pemandangan yang mengejutkan bumi terjadi setelahnya. Namun, jumlah hantu lebih banyak dibandingkan ras lain, jadi meskipun nenek moyang memimpin, kekuatan ras lain masih dikelilingi oleh hantu. Bantu kirim mereka pergi. Cepatlah agar kita bisa melanjutkan upacaranya. Perintah Kapten Penjaga Ilahi dengan dingin. Dengan perintah ini, nenek moyang kota ikut serta. 3 dari mereka bergabung dalam pertempuran, semuanya dengan senjata kaisar. Gemuruh. Leluhur ketiga kota leluhur bergabung dan menyebabkan langit bermandikan darah. Beberapa ratus tembakan besar dari ras lain dibantai, hanya menyisakan sekitar 100. Jeritan perkiraan datang dari leluhur darah. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak bisa menghentikan pembunuhan ketiga leluhur kota leluhur dan menemukan ajalnya saat darahnya muncrat kemana-mana. Meskipun mereka semua adalah leluhur dari kekuatan besar, tanpa senjata seorang kaisar, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh orang lain yang memiliki senjata tersebut. Brengsek, sombong, sial. Pada saat ini, pesawat ulang-alik waktu terbalik menembakkan sinar cahaya sementara, menyebabkan 3 leluhur kota leluhur yang memblokirnya dengan senjata kaisar mereka. Mati. Sementara Lan Yunzu sibuk menyelamatkan leluhur dari ras lain, leluhur bulan sabit Titanic melancarkan serangan tak terpecahkan dari senjatanya. Bahkan Virtuous Paragon dengan level yang sama pun tidak akan mampu menghentikannya. Namun, Lan Yunzu sudah mempersiapkan diri dengan baik dan menampilkan siklus nasib sungai untuk memberdayakan pembalikan 1000 ikan mas. Suara membaik. Waktu Lan Yunzu berbalik, menghalau serangan yang tak terkalahkan. Engah. Setelah menghindari serangan itu, bunga era malam mekar sekali lagi sehingga leluhur bulan sabit Titanic hanya bisa berteriak sambil cemas membela diri dengan harta karunnya yang sebenarnya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Lan Yunzu dengan keras berteriak, berkumpul bersama. Pada saat ini, semua orang mengerti ketika Biksu Dazi berteriak dan menuju ke arah leluhur ras lain. Xian Fan juga mengabaikan leluhur Raja Serangga dan berlari ke arah yang lain. Dalam waktu singkat, kelompok Lan Yunzu berkumpul dan nenek moyang kekuatan besar membangun penghalang yang kuat. Namun, penghalang ini tidak akan bertahan lama. Leluhur bulan sabit Titanic dan leluhur Raja Serangga, dengan senjata aslinya, menggerakkan maju. Jika diberi waktu yang cukup, mereka dapat dengan mudah menghancurkan garis pertahanan ini. Selain itu, ada juga beberapa ratus ribu hantu yang menunggu. Dengan perintah dari Kapten, beberapa lusin leluhur akan menyerang sekaligus. Penghalang kuat dari nenek moyang ras lain ini mungkin sangat kuat, tapi itu hanyalah sebuah perahu kecil di tengah lautan yang mengarungi lautan. Mereka melawan kekuatan ras hantu yang tidak ada duanya. Para ahli hantu tidak terburu-buru menghancurkan pertahanan ini karena, di mata mereka, kelompok Lan Yunzu mirip dengan binatang buas yang terperangkap dalam sangkar tanpa bisa melarikan diri. Hahaha, Anda mengabaikan surga yang menerima dan menerobos masuk ke neraka yang tidak ramah. Bahkan Dewa Emas dari Cakrawala Besar tidak akan bisa menyelamatkanmu.
1. Menurutku ini agak aneh untuk digunakan dalam novel Xianxia dengan budidayanya sendiri. Tetapi Dewa Emas Cakrawala Besar adalah makhluk abadi tingkat tinggi dalam mitologi timur, seperti perjalanan ke barat atau penobatan para dewa. Karakter hebat dari ras lain benar-benar pucat. Puluhan leluhur berkumpul bersama ratusan ribu ahli lainnya. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mustahil untuk keluar dari kekuatan janji itu. Lan Yunzu masih cukup tenang dan bertanya pada Xian Fan yang berjongkok di sekitarnya, apakah sektemu tidak memiliki orang lain di sini? Tidak, bagaimana dengan sungai seribu ikan mas? Xian Fan menggunakan obat-obatan roh untuk memulihkan energi darah mereka. Pertarungan sebelumnya sangat sia-sia. Tubuh Xian Fan tercakup dalam elemen armor sehingga orang tidak dapat melihat ekspresi Xian Fan, tetapi dari terengah-engahnya, terlihat jelas bahwa Xian Fan tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Pedang Fana sangat kuat, tetapi membutuhkan terlalu banyak energi tidak seperti harta karun Lan Yunzu. Mereka semua sudah pergi, jawab Lan Yunzu sambil menenangkan kepalanya. Dia hanya tinggal menunggu Li Qiye. Amitabha, Biksu Dazi juga sedang duduk karena dia juga membutuhkan waktu untuk pulih. Begitu dia sudah pulih sedikit, dia berbicara, sepertinya ini akan menjadi akhir kita. Apa masalahnya? Xian Fan masih cukup mendominasi dan menyatakan dengan niat bertarung yang melonjak, tunggu sampai energiku pulih. Aku akan membunuh mereka semua sampai mereka meratap seperti hantu dan menangis seperti serigala. Lan Yunzu hanya bisa memaksakan senyum. Meskipun Xian Fan berbicara dengan nada mendominasi, situasi saat ini sudah sangat jelas. Mereka memiliki cara yang menantang surga, tetapi di sisi lain adalah nenek moyang dari garis keturunan leluhur, sehingga mereka tidak dapat menjanjikan keadaan. Mereka juga memiliki harta karun kaisar yang sebenarnya tidak lebih lemah dari milik mereka. Bagaimana kalau kalian berdua keluar sementara kita menjaga bagian belakang? Kami akan membuka jalan keluar bagi kalian berdua untuk melapor ke Sungai Seribu Ikan Mas dan Kerajaan Abadi. Nenek moyang Golem menyarankan dengan serius. Semua orang yang melarikan diri adalah suatu kemustahilan, jadi hanya Lan Yunzu dan Xian Fan yang diberi kesempatan untuk melarikan diri. Lan Yunzu bertekad sebagai jawaban, sudah terlambat bahkan jika kita keluar. Upacaranya sudah selesai saat orang-orang dari jauh awan tiba di sini. Apakah kita sebenarnya tidak berdaya? Seorang tokoh hebat bertanya dengan putus asa. Mereka ingin menyelamatkan manusia di altar, tapi sekarang, mereka sendiri terjebak dan akan dibunuh di sini. Seorang manusia Raja Surgawi berbicara dengan tajam, apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Kami akan menyerahkan nasib kami ke surga. Jika kita hanya duduk dan menyaksikan ras hantu mengorbankan rakyat kita, maka kedepannya ras hantu akan mengira bahwa ras lain mudah diintimidasi. Biarpun kita mati, kita harus menyeret beberapa raja hantu. Semakin banyak kita membunuh, semakin baik. Saat mereka keluar, mereka sudah tahu bahwa mereka semua akan mati. Mereka hanya memiliki beberapa ratus orang sehingga meskipun memiliki 4 leluhur di pihak mereka, lawan mereka terdiri dari puluhan leluhur dan lebih banyak ahli. Meski mengetahui bahwa tidak ada harapan, mereka tidak mampu hanya duduk-duduk dan menyaksikan upacara pengorbanan jutaan manusia. Bahkan pemuda seperti Lan Yunzu tidak keberatan berkelahi, jadi bagaimana generasi sebelumnya seperti mereka bisa duduk diam? Karakter hebat dari perlombaan darah berbicara dengan kebencian, itu benar, bayar dengan darah. Bahkan jika aku mati, aku akan menggunakan pengorbanan darahku untuk melenyapkan hantu-hantu sialan itu. Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan lain? Leluhur iblis surgawi bertanya untuk yang terakhir kalinya. Mungkin, Lan Yunzu tidak akan menyerah sampai akhir. Dia memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri dengan aman di antara kelompok tersebut karena dia dapat sepenuhnya menekan leluhur bulan sabit Titanic. Namun, dia belum menyerah. Xian Fan masih memulihkan energinya saat mereka dengan bangga berbicara, jangan khawatir, setelah energi darahku kembali, aku akan mengeluarkan beberapa teknik terlarang untuk membunuh mereka. Apa hebatnya ras hantu? Cepat atau lambat, aku akan memastikan tidak ada lagi ketenangan bagi para hantu. 2. Xian Fan sangat menyukai ungkapan ini. Frasa kedua ini dalam bahasa Inggris tidak sebaik frasa pertama, jadi saya memodifikasinya. Yang mentah adalah, bunuh mereka sampai ayam mereka terbang dan anjing menggonggong.
Hal ini seharusnya menimbulkan gambaran kacau di mana rumah ternak tidak lagi aman dari konflik. Nenek moyang manusia hanya bisa menghela nafas setelah melihat harga diri Xian Fan. Kalian semua, pergilah. Kami para kakek tua akan memperhatikanmu. Meskipun kami tidak bisa menyelamatkan manusia, kalian semua telah mencoba yang terbaik. Tak perlu takut kehabisan kayu bakar selama perbukitan menghijau masih ada. Selama umat manusia kami masih memiliki orang-orang jenius seperti Anda, akan ada harapan untuk menghilangkan kedamaian para hantu di masa depan. Nenek moyang manusia ini tidak ingin melihat Lan Yunzu dan Xian Fan mati di tempat ini karena mereka adalah harapan umat manusia. Jenius mereka yang paling ganas dan paling menentang surga telah memasuki jalan kematian, dan nasibnya tidak diketahui. Jika dua orang jenius yang brilian ini juga terjebak di sini, maka segalanya akan berakhir bagi manusia. Salah satu leluhur kota leluhur menyatakan dengan nada serius, jika kalian semua menyerah sekarang, kota leluhur tidak akan memaafkan kalian. Kami akan membiarkan sekte Anda datang dan membayar uang tebusan untuk keturunan mereka. Sampah sekali, kata-katamu berbau seperti kentut. Biksu Dazi tersenyum dan berkata, menyerah. Dalam mimpimu, bagus. Jika kamu ingin mati, maka kami akan melakukannya. Apa yang dapat kamu lakukan hanya dengan 100 orang. Mata leluhur Titanic Crescent membuka dan menunjukkan niat membunuh yang tajam. Bang, bang, bang. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, mayat beterbangan kemana-mana disertai darah seperti mekarnya bunga. Darah yang muncrat sangat misterius dan indah. Ah, mayat-mayat ini diterbangkan sebelum teriakan mereka keluar, lalu semuanya hancur. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Semakin banyak mayat yang terbang ke langit setelah serangkaian tabrakan yang cepat dan bunga darah muncul kembali. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa pelakunya. Pasukan 100.000 yang menarik kelompok Lan Yunzu telah ditembus. Dalam sekejap mata, baik penguasa surgawi maupun raja surgawi terpesona. Tak satu pun dari mereka bisa melihat musuh sebelum mereka terlempar. Merusak. Nenek moyang dari kekuatan besar milik sisi hantu mengambil tindakan dan membanting telapak tangan ke bawah untuk membuat segel. Ledakan. Segel leluhur ini juga hancur karena ia terpaksa mundur 3 langkah. Orang yang dipaksakan melewati semuanya dihentikan oleh leluhur sehingga sosoknya menjadi jelas. Ini adalah seorang pria muda dengan penampilan yang sangat biasa. Pasukan besar semuanya mundur 1 langkah karena terkejut setelah melihat pemuda ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, Li Qiye. Mustahil, banyak orang yang terkesiap saat merasakan merinding setelah melihat Li Qiye di hadapan mereka. Nenek moyang hantu juga terkejut dan berseru, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan jalan kematian hidup-hidup. Bahkan nenek moyang manusia yang memasukkan mata mereka untuk melihat Li Qiye yang masih hidup, ini tidak dapat dipercaya. Xian Fan menarik napas dalam-dalam seolah-olah mereka sedang melihat hantu dan berkata, apakah orang ini manusia atau hantu? Keluar dari jalan kematian, apakah ini nyata? Xian Fan selalu menjadi orang yang penuh percaya diri dan sangat menantang surga. Xian Fan tidak takut pada Di Zuo, tetapi tantangan jalan kematian berada di luar jangkauan Xian Fan. Li Qiye berani memasuki jalan kematian yang tidak seorang pun berani melakukannya, dan dia bahkan kembali hidup-hidup. Mengerikan sekali, bahkan jantung penguasa kota leluhur pun berdebar kencang setelah melihat Li Qiye. Pada hari itu, dia melihat, dengan matanya sendiri, Li Qiye memasuki jalan kematian dan yakin akan kematian. Seluruh dunia tahu bahwa jalan kematian tidak dapat kembali lagi. Bahkan para God King pun tidak bisa lepas dari nasib ini, apalagi seorang junior seperti Li Qiye. Dia tidak menyangka akan melihat seseorang yang dia anggap sudah mati tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menarik napas dalam-dalam sambil bersantai saat bersantai di Li Qiye. Ini adalah makhluk paling jahat dan menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Lan Yunzu hanya tersenyum melihat Li Qiye. Dia tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan untuk melangkah maju. Seperti yang dikatakan Li Qiye sebelumnya, bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa mengambil nyawanya. Li Qiye, mata leluhur bulan sabit Titanic menatap tajam ke arah Li Qiye saat kebenciannya semakin membara dengan aura pembunuh yang bergulung-gulung. Dia membawa harta karun sejati ini ke pemakaman surgawi hanya untuk Li Qiye. Namun, saat dia tiba,
Li Qiye sudah memasuki jalur kematian. Dia tidak menginginkan apapun selain membuat daging cincang dari Li Qiye secara pribadi, dan sekarang, Li Qiye berdiri tepat di hadapannya. Kau mengabaikan surga yang menerima dan menerobos masuk ke neraka yang tidak ramah. Hewan kecil, tanggal ini tahun depan akan menjadi hari pemakamanmu. Pada saat ini, dia tidak membawa leluhur sama sekali. Li Qiye memotongnya dan berkata, ini akan menjadi peringatan pemakaman kalian semua. Dia kemudian memaafkan tanpa ampun dan menyatakan, saya akan membantai kalian semua hari ini. Dengan itu, dia membaliknya, menampilkan cermin abadi pemurnian Yin yang saat tangannya menyala. Ekspresi penguasa kota leluhur sangat berubah saat dia berteriak setelah melihat cahaya di tangan Li Qiye, hati-hati, dia menggunakan Resplendent Break. Ledakan. Seluruh alam bergetar saat Yin dan Yang membentang di seluruh dunia. Dua dewa sejati tertinggi tiba untuk mencapai banyak sekali dunia. Pemusnahan surgawi. Semua orang memblokir sebelum serangan mengerikan ini. Hati para penguasa dan raja berdebar kencang saat mereka gemetar ketakutan. Beberapa leluhur dari kekuatan besar bereaksi lebih cepat dan segera melarikan diri setelah mendengar kata-kata penguasa kota. Pemusnahan surgawi. Seorang raja surgawi berteriak dengan keengganan. Cermin dan pemusnahan surgawinya segera membantai semua hantu yang dilewatinya. Ini adalah serangan pamungkas dari harta karun sejati Kaisar Abadi. Biasanya, orang-orang menyebutnya sebagai serangan kehendak surga, sementara yang lain menyingkatnya menjadi pemusnahan surgawi. 1. Dalam bahasa Cina, serangan kehendak surga membutuhkan 4 karakter sedangkan penghancuran surgawi hanya membutuhkan 2 karakter. Gunung-gunung yang terbuat dari mayat menumpuk. Mayat-mayat itu jatuhan terus-menerus dimanapun cahaya cermin bersinar. Pemusnahan surgawi ini hampir seperti Kaisar Abadi yang secara pribadi melepaskan pukulan terkuatnya. Raja surgawi bukanlah siapa-siapa, dan bahkan paragon berbudi luhur pun hanyalah semut belaka. Saat cahaya abadi melintas ke depan, beberapa puluh ribu ahli hancur. Ada kemungkinan untuk selamat dari pembantaian kekaisaran, tapi seluruh dunia akan hancur di bawah kekuatan pemusnahan surgawi. 2. Imperial Massacre adalah serangan pamungkas dari Life Tracer, pemusnahan surgawi adalah serangan pamungkas dari harta karun sejati. Tidak, salah satu leluhur hantu tidak dapat melarikan diri tepat pada waktunya. Reaksi lambatnya dihargai dengan terkena cahaya abadi. Bahkan seorang leluhur pun berubah menjadi debu karena pukulan ini. Tekan. 3 leluhur kota leluhur, leluhur bulan sabit Titanic, dan leluhur Raja Serangga, semuanya membawa senjata kaisar sambil berteriak bersama. Dalam sekejap, 2 senjata sejati dan 3 senjata kehidupan, dengan bantuan 5 leluhur, bertujuan untuk menekan pemusnahan surgawi Li Qiye. Ledakan. Segudang dao pecah akibat ledakan besar ini. Kekuatan sisa letusan meletus, menyebabkan bintang-bintang meledak. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Leluhur ketiga kota leluhur terlempar ke langit, menumpahkan darah saat senjata kaisar mereka merebut kembali. Mengenai 2 harta karun sejati, mereka merasa terancam oleh serangan ini sehingga mereka melepaskan aura kekuasaan terkuat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, leluhur bulan sabit Titanic dan leluhur Raja Serangga juga menghabiskan darah. Untungnya, mereka memiliki harta karun sejati sehingga situasi mereka jauh lebih baik daripada ketiga leluhur lainnya. Leluhur ketiga ini merasakan sakit yang luar biasa karena senjata kaisar mereka telah direbut kembali. Meski retakannya kecil, kerusakannya tetap menurunkan kekuatan senjatanya. Bahkan senjata kaisar pun bisa pecah dan berubah menjadi sampah sebelum kekuatan penghancuran surgawi, kecuali jika itu adalah harta karun sejati. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bukan hanya para ahli hantu yang menjaga jarak dari Li Qiye, tapi bahkan beberapa leluhur hantu yang ketakutan pun dengan cepat mundur. Tanpa senjata seorang kaisar, bahkan nenek moyang ini tidak dapat lolos dari kematian saat menghadapi pemusnahan. Bahkan nenek moyang kota leluhur yang memiliki senjata seperti itu pun diterbangkan, sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan kematian mereka sendiri. 3 leluhur kota leluhur terbang kembali dan memperhatikan ekspresi perubahan warna dari 2 leluhur-leluhur lainnya. Salah satu leluhur kota leluhur menyemangati, jangan takut, dia hanya bisa menggunakan Resplendent Break 1 kali. Tidak akan ada putaran kedua. Setelah mendengar ini,
leluhur lainnya menjadi tenang dan menghela nafas lega lalu mulai mengelilingi Li Qiye. Sementara itu ahli hantu lainnya berlari sangat jauh. Mereka jauh lebih berhati-hati dan tidak ingin merasakan penghancuran surgawi lagi. Leluhur Raja Serangga berkata dengan nada dengki, binatang kecil, apa yang dapat kamu lakukan tanpa istirahat yang luar biasa? Ekspresinya cukup ganas dengan bisul di kepalanya yang bergerak maju mundur. Bahkan jika ekspresi tidak berubah saat ini, itu masih cukup menakutkan. Resplendent Break pernah menjadi teknik rahasia terbaik Kaisar Abadi Fei Yang, itu memungkinkan dia untuk mendominasi seluruh generasi. Namun, serangan itu mempunyai kelemahan yang fatal, memerlukan waktu yang lama sebelum bisa melepaskan serangan kedua. Terlebih lagi, pukulan kedua ini membutuhkan energi darah dalam jumlah besar dan akan langsung menguras energi darah seseorang. Para leluhur yang terperangkap di dalamnya cukup terkejut melihat Li Qiye dikepung oleh 5 leluhur. Tidak mungkin Li Qiye bisa menangani ini karena mereka bahkan memiliki harta karun sejati. Jika Li Qiye tidak bisa melancarkan pemusnahan surgawi lainnya, maka mereka berlima sudah lebih dari cukup untuk membunuh. Kita harus membantu, kata nenek-nenek manusia dengan cemas. Lan Yunzu memperhatikan sikap tenang Li Qiye dan menenangkannya untuk berkata, jangan khawatir, tunggu dan lihat. Li Qiye melihat kelima leluhur dengan senjata pemukulan di tangan mereka dan aura yang menakutkan lalu tersenyum dan berkata, begitukah? Memang sulit untuk melancarkan Resplendent Break lainnya di hari yang sama, tapi itu hanya untuk orang lain, bukan saya. Sebuah ledakan terjadi tepat setelah kata-katanya. 12 istana tampak membentuk lanskap baru. 12 istana takdir. Bagi banyak orang, ini bukan pertama kalinya mereka melihat istana takdir Li Qiye, namun tetap saja hal itu tetap menimbulkan rasa iri dan benci. Kelima leluhur juga iri dengan istana takdirnya, jadi mereka berseru, mati. Mereka tidak keberatan mengeluarkan seluruh energi darah mereka. Monster jahat seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Langit yang muncul di atas kepala Li Qiye hanyalah permulaan. Dalam sekejap, istana ke-13 melonjak ke langit. Ini adalah istana takdir yang tiada taranya sepanjang zaman, itu akan selamanya berada di atas segalanya. Itu berada di atas langit dan segudang dao dan menjadi satu dengan esensi primordial dunia untuk menciptakan keabadian yang jauh. Tampaknya olah itu sudah ada sebelum waktu mulai. Ledakan. Li Qiye mengambil harta lainnya, Declivity Mountain Bell. Berdengung. Suara bel muncul saat sebuah gunung tinggi muncul. Ia berdiri sendiri, dengan bangga di tengah-tengah dunia yang tampak seperti negeri para dewa. Istirahat luar biasa lainnya, itu sebenarnya istirahat luar biasa lainnya. Serangan ini menghabiskan banyak energi darah Li Qiye, dan bahkan lautan yin yang tidak dapat mengisinya kembali. Tidak, kelima leluhur sangat ketakutan saat menghadapi pemusnahan surgawi lainnya. Mereka mungkin menggunakan senjata kaisar, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan serangan pamungkas senjata tersebut dalam bentuk pembantaian kekaisaran atau pemusnahan surgawi. Ledakan. Senjata 5 kaisar beralih dari menyerang untuk bertahan. Kecuali mereka bisa melepaskan serangan pamungkas mereka sendiri, mereka tidak akan bisa menandingi pemusnahan surgawi yang akan datang ini. Seiring dengan suara patah tulang, darah muncrat sejauh 10.000 mil saat menghadapi serangan pamungkas ini. Senjata ketiga kaisar itu penuh dengan retakan seolah-olah akan hancur. Leluhur ketiga kota leluhur mungkin dilindungi oleh senjata mereka, namun tubuh mereka hancur dan berlumuran darah, hidup mereka kemungkinan besar akan berakhir. Di sisi lain, leluhur bulan sabit Titanic dan leluhur Raja Serangga menyimpan harta karun mereka yang sebenarnya di detik-detik terakhir, senjata-senjata itu memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan seolah-olah Kaisar Abadi telah hidup kembali untuk melindungi tubuh senjata-senjata itu. Harta karun yang sebenarnya tetap tidak terluka, namun tulang kedua leluhur itu patah. Mereka tidak sesedih 3 orang dari kota leluhur, tapi mereka tidak bisa lepas dari patahnya semua tulang di tubuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, dunia menjadi sunyi karena semua suara menghilang dari berbagai dunia. Semua orang yang berdiri memandangi pemandangan di hadapan mereka, benar-benar tak mampu berkata-kata. Penonton tidak takut dengan Resplendent Break kedua, melainkan Fate Palace di atas Skydome. Istana takdir ini tampak abadi dan telah ada sebelum terbentuknya dunia ini. Istana ke-13. Semua orang tercengang, termasuk penguasa kota leluhur dan kapten penjaga ilahi yang ketakutan.
Memiliki 12 istana adalah batas bagi semua penggarap di dunia ini, bahkan bagi para dewa dan kaisar abadi. Tidak ada yang pernah mendengar seseorang memiliki 12 istana di dunia ini. Jarang sekali orang yang mengetahui lebih banyak hanya menyadari bahwa Kaisar Abadi Jiao Heng telah mencapai prestasi ini. Memiliki 12 istana sudah cukup untuk membuat semua jenius di 9 dunia menjadi sakit kuning karena itu adalah jaminan untuk mencapai tahta. Semua orang jenius hanyalah awan sekilas di langit. Lalu bagaimana dengan istana ke-13? Sebelum hari ini, siapapun yang berbicara tentang istana ke-13 akan menjadi sasaran perjanjian dan akan dianggap sebagai badut. Namun, akal sehat telah rusak hari ini sejak semua orang melihat istana ke-13 ini. Mereka hanya bisa berdiri di sana, tampak konyol. Akal sehat tidak berguna hari ini. Istana ke-13 yang tertinggi dan tak terlihat melayang di langit di hadapan ratusan ribu penggarap hantu dan menjulang di atas cakrawala. Semua orang telah berubah menjadi batu. Bahkan Xian Fan yang sedang duduk untuk memulihkan energi darahnya, gemetar dan berkata, tidak. Tidak mungkin. Istana ke-13. Fenomena yang tak terlihat dan tak pernah terdengar. Dan bukan hanya Xian Fan, bahkan keberadaan seperti Kapten Penjaga Ilahi pun terkejut. Dia memiliki pengetahuan yang luas tetapi belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia melihat istana ke-12. Lan Yunzu sudah siap secara mental, namun dia masih lengah. Orang jenius yang tak terhitung jumlahnya menambahkan dan berjuang untuk 9 istana, apalagi yang ke-12. Istana ke-13, sebaliknya, bahkan melampaui imajinasi mereka. Saya melangkah sendirian sepanjang waktu tanpa akhir. Batas langit dan bumi dan ujung segudang dao tidak berpengaruh pada saya. Li Qiye dengan tenang mengucapkan sebuah kalimat dengan cara yang hambar untuk menunjukkan penghinaan dan penghinaannya selama ribuan tahun. Tak seorang pun, pada saat ini, mengira sebagai orang yang sombong karena ia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang memilikinya. Sulit untuk melepaskan Resplendent Break kedua, tapi Li Qiye memiliki 13 Fate Palace dan bisa melampaui semua batas untuk melarikan diri dari kungkungan langit dan bumi. Rantai surga dan dao telah kehilangan kekuatan pengekangannya pada tubuhnya. Ini tugasku untuk membunuh. Li Qiye tersenyum dan berkata, gadis kecil, izinkan aku meminjam pedang fana. Saya harus memutar di antara 3 senjata yang tak terpecahkan atau mereka akan rusak. Xian Fan, yang sedang duduk dalam pose merenung, terkejut sekaligus terkejut. Elemental armor melindungi tubuhnya sehingga orang lain tidak mengetahui latar belakang atau jenis kelaminnya, tapi Li Qiye telah mengungkapkan semuanya dengan satu kalimat. 1. Terima kasih sekarang saya bisa menggunakan dia untuk Xian Fan. Lan Yunzu menatap Xian Fan dengan rasa ingin tahu. Dengan kemunculannya saat ini, tidak ada yang mengira dia perempuan. Xian Fan yang marah masih melemparkan pedang fana ke arah Li Qiye. Ini adalah harta karun sejati Kaisar Abadi, namun Xian Fan masih dengan murah hati meminjamkannya kepada Li Qiye. Dengan pedang di tangannya, Li Qiye mengaum dengan sikap mendominasi yang tak tertandingi, kembalikan energi darahku. Istirahat luar biasa dari sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energinya, itu di luar kemampuan lautan darah untuk mengisi kembali. Pada saat ini, salah satu istana takdir terbuka saat ginseng leluhur melompat keluar dan duduk di bahu Li Qiye. Ia merentangkan akarnya saat esensi yang tak terhitung banyaknya mengalir ke dalam energi darah Li Qiye. Ledakan. Dengan bantuan ginseng, energi darah Li Qiye sekali lagi menyapu langit dan bumi. Itu adalah obat abadi. Biksu Dazi berseru dengan mata terbuka lebar sambil mengeluarkan air liur yang tak terkendali karena keserakahan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Dia bahkan punya hal seperti itu. Mati. Li Qiye mencengkeram pedang fana tanpa menggunakan teknik apapun yang mewah. Itu hanya pukulan sederhana, Resplendent Break. Memperbaiki. Seorang kaisar abadi turun untuk menyembunyikan 9 langit dengan pedangnya. Semua era akan berakhir sebelum potongan yang akan datang ini. Dewa sejati, orang bijak, dan bahkan makhluk abadi akan dipenggal oleh tebasan ini. 5 leluhur di pihak lawan ketakutan dan berteriak, lari. Mereka melepaskan status mereka dan segera mundur untuk melarikan diri. Memperbaiki. Pemusnahan surgawi dalam bentuk pedang meliputi 3 leluhur kota leluhur.
Senjata kaisar mereka jauh lebih lemah daripada harta karun sejati kaisar abadi. Pemusnahan telah terjadi. Ketak. Senjata kaisar yang sudah retak tidak dapat menahan kekuatan dan potongan-potongan kecil jatuh dari tubuh utamanya. Suara membaik. Pada momen penting ini, ketiga senjata tersebut meninggalkan ketiga leluhur. Semangat mereka terbangun dan tidak lagi melindungi ketiganya. Mereka memancarkan aura abadi yang sangat panas untuk menembus ilusi untuk menghindari pemusnahan surgawi setelah membayar harga yang mahal. Ledakan. Namun demikian, senjata rusak yang melarikan diri masih memiliki bagian tubuh utama yang terkoyak meskipun telah melarikan diri. Tidak, leluhur kota leluhur kehilangan perlindungan senjata kaisar mereka sehingga orang bisa dengan mudah membayangkan hasilnya. Mereka menjerit putus asa, penghancuran mengubah mereka menjadi abu. Pada titik ini, energi darah Li Qiye masih membara saat lautan darah terus mengalirkan kekuatan yang tak ada habisnya bersamaan dengan bantuan ginseng leluhur. Energinya dengan cepat pulih setelah resplendent break lainnya. Mata Biksu Dazi memerah karena nafsu setelah melihat pemandangan ini. Oh nenek, sebenarnya ada cara menggunakan obat yang begitu boros di dunia ini. Langsung menggunakan obat abadi sebagai suplemen, tidak ada keadilan. Xian Fan dan tokoh besar lainnya dari ras lain serta para ahli hantu semuanya tercengang. Penggunaan selangit itu terlalu keji. Satu-satunya yang terbiasa dengan hal ini adalah Lan Yunzu karena dia telah melihat semua usaha mewah Li Qiye sebelumnya. Menggunakan obat abadi secara langsung sebagai suplemen hanyalah masalah kecil. Hari ini, aku akan membunuh sampai kedua garis keturunanmu tidak berani bernapas lagi. Li Qiye menggunakan cermin untuk mengejar dua leluhur yang melarikan diri dari silsilah Raja Serangga dan Tanah Suci Bulan Sabit Titanic. Soaring immortal fisik milik Li Qiye sudah tiada tandingannya. Saat ini, dikombinasikan dengan kecepatan cermin yang luar biasa, hal itu memungkinkan dia untuk mencapai ketinggalan dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedua leluhur sudah berada di zona serangan pemusnahan surgawi lainnya. Para ahli dan nenek moyang ras hantu lainnya ketakutan dan membeku. Siapakah sangka kedua leluhur dengan senjata asli ini akan dikejar oleh junior seperti anjing yang tidak punya rumah untuk kembali. Tidak ada yang bisa membayangkan pemandangan ini. Ledakan, pemusnahan surgawi lainnya terjadi. Hari ini adalah hari yang gila bagi semua orang. Karakter antara alam suci kuno dan penguasa surgawi benar-benar mati rasa dan tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa tergeletak di hadapan aura kejayaan penghancuran surgawi. Bersambung.